Dimulai. Mau dimulai? Nah, kita mulai ya. Oke. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Oke. Waalaikumsalam. Saya sengaja mulai tadi masuk terus memantau teman-teman dulu. Nah, sudah pada ngobrol banyak nih kayaknya. Ada yang wek. Iya. Oke, teman-teman sebelum dimulai mungkin sambil ngecek dikondisikan eh, apa namanya mikrofon sama video, mikrofon sama ini ya gambarnya teman-teman coba dicek karena ini nggak otomatis apa namanya ke mute ya. Nah, mungkin yang pertama yang mute sih barangkali nanti bisa biar lebih kondusif. Yang dari Jogja ngumpul di sini yuk, Jogja nih, yuk. Banyak nih. Oke, teman-teman dari mana saja ini? Banyak ya sekarang ya. 486. Keren, mantap. Ini pejuang pejuang TPS semua ini ya. Pejuang TPS ya. Nah, nggak ada suaranya. Mana nih? Kak Bubut, ada suaranya teman-teman? Suara saya terpantau ya? Saya ada kesibukan. Apakah ada rekaman Zoom? Oke, siap. Moga-moga kesibukannya menjadi suatu sibuk ya, sibuk yang bermanfaat ya. Oke, siap. Mantap nih. Jatim, Pak, Cianjur, Palembang, oke, Sukabumi. Wah, mantap. Se-Indonesia Raya. Oke, wah, Klaten, gak jauh nih, Klaten, Surabaya, Palembang, siap. Wonosobo, Pekalongan, Cianjur, Palembang, Makassar, wah, mantap nih, Malang. Kok ada suaranya? Kok ada suara? Ada kok suaranya. Oh ya, siap. Saya sambil baca sana. Bangka Belitung, Medan, Timika, Bengkulu, jelas. Oh, asalnya dari jelas nih. Ada Kuningan, Bali, wah, mantap. Kalsel, siap. Indonesia Raya ya. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan teman-teman selain nanti teman-teman dapat referensi belajar di sini, barangkali bisa jadi ajang teman-teman untuk silaturahmi ya, jadi kenal sama teman-teman yang lainnya, barangkali bisa saling sharing, atau mungkin yang lainnya. Apa yang lainnya ya? Oh, Makassar. Oke, rekamannya nanti ada, nanti di-share lagi di ke grup ya. Record Zoom-nya, barangkali ada yang punya kesibukan malam ini, atau mungkin pengen ngulang lagi, besok setelah ikut kelas ini pengen ngulang lagi, Jakarta, oke siap. Ada Jakarta nih, oke ada rekaman, siap. Nanti bisa di-sharekan di grup link recordnya. Banyumas dan mantap nih, banyak banget nih. Siap. Oke, teman-teman PDF-nya sudah dapat semua ya? Uh, ya, oke siap. Oke, barangkali ya siap. Nah, barangkali itu beberapa soal, Ada itu kan aku lanjutkan. nggak banyak, Karena aja. ya, tidak banyak. Bentar. Ini udah full nih, 500 nih. Mantap. Sebentar, tak mute all dulu. Nah, mungkin masih ada yang bocor. Berarti teman-teman ngecek, oh, mic saya bocor nggak ya, gitu ya. Masih kebuka atau enggak gitu ya. Nanti kalau misalnya pengen diskusi, sharing, ya dibuka, nanti di-off-kan lagi. Buka, off-kan lagi, nggak apa-apa. Oke, siap. Nah, PDF-nya sudah dapat. Nah, ini bocor lagi. Nah, double cek, oke. Nah, terus nanti nggak banyak sih. Mudah-mudahan jadi referensi teman-teman bisa buat mempelajari. Mungkin ada campuran dari soal yang teman-teman dapatkan, ada
tentang penalaran kuantitatif, mungkin ada penalaran matematika, ada campuran ya, karena beberapa soal di situ ada terkait dengan apa namanya soal penalarannya. Jadi matematika dengan penalarannya, gitu. Oke, saya sharekan dulu, screenkan dulu dari PDF yang teman-teman sudah dapatkan. Apakah layar saya sudah terpantau di layarnya teman-teman sekarang? Sudah. Oke, siap. Sudah, Pak. Oke, siap. Udah. Udah ya. Oke, siap. Ini yang mohon kecoret kayaknya nih nggak sengaja Kak siapa tadi gift. Nah, oke, terima kasih sudah dihapuskan. Hapus, hapus aku. Nah, ini Kak Denil juga kayaknya nggak sengaja tapi nggak apa-apa ya. Udah dia hilang lagi. Ya. Oke, sebentar. Kak mute Kak. Oke, siap ini tak mute dulu karena ini settingannya kemungkinan dia bisa buka sendiri, tapi teman-teman sambil ngecek ya kalau ada suara kusuk-kusuk apakah punya sendiri di mute atau enggak. Nah, ini ada coretan lagi nih. Nggak sengaja kayaknya. Malah share screen saya yang close. Nah, siap. Kok nggak ada suaranya? Coba dicek Kak Sinzi. Nah, barangkali belum join di suaranya, belum di-on-kan dari aplikasinya Kak Sinzi. Karena yang lain ada ya, aman ya. Oke, teman-teman, biar efisienkan waktu, mudah-mudahan sampai nanti pukul 9 atau mungkin kalau misalnya bisa lebih cepat itu yo lebih baik karena besok adalah hari Senin. Wah, teman-teman sudah bersiap untuk menyiapkan hari Senin. Biasanya hari Senin adalah yang harus bersiapkan dengan siap dengan banyak ya. Oke. Itu bukan PM ya, Kak? Bukan. Kok nggak ada suaranya? Ya, ini kebetulan campuran ya. Ada PK, ada PM di sini, ada PM juga sih. Karena di soal terakhir itu nomor berapa itu sekitar nomor 12, 13 kayaknya 11, 12, 13 gitu. Itu terkait dengan soal penyelesaian masalah terkait dengan penalaran matematika, walaupun kebanyakan penalaran matematika itu yang tahun kemarin lebih banyak di literasinya. Literasinya banyak, panjang, walaupun nanti konsep penyelesaiannya pun tetap pada susah ngomong berpedoman sama berpatokan pada matematika. Oke, teman-teman tolong ini horek-horeknya dikurangi ya. Horek-horeknya dikurangi. Nah, ya kalau enggak ini share screen-nya tak close dulu, nanti tak mulai lagi. Sebentar. Nah, ini karena horek-horeknya muncul. Mungkin teman-teman nggak sengaja. Nah, nggak sengaja ke horek-horek. Nanti dihapuskan ya. Oke, siap. Yuk, biar cepat. Yuk, biar nanti kita bisa efektif waktunya. Kita mulai. Kita mulai saja. Gitu ya. Ya, jangan coret-coret. Caper nih. Waduh, cari perhatian ya. Enggak ya, cari perhatian siapa? Oke. Oke, teman-teman, yuk mari kita mainkan dari nomor 1. Ada yang sudah sempat dolanan belum? Nomor 1 ada yang sudah sempat menghorek-horek belum? Sudah belum? Oh belum, nggak apa-apa, santai aja. Oke. Ya kita mainkan bersama ya, sambil teman-teman nyimak atau mungkin sambil membayangkan, oh ini harus diapakan gitu ya. Oke, siap, yuk. Nah, dari sini kita punya informasi bahwa nilai A pangkat X sama dengan B pangkat Y sama dengan C pangkat Z. Ada sama tuh di situ. Apakah suara saya terputus-putus? Ini di Kak Nafaila. Oh enggak, berarti Kak Siap. Nafaila Jelas, Kak. Aman-aman. 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 Oke, berarti mungkin yang putus-putus itu dicek nanti antara koneksi apa jaringannya ya. Oke. Kemudian di informasi kedua itu ada B kuadrat sama dengan AC. Tak pindahkan di sini. B kuadrat itu sama dengan A kalikan C. Teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, ketertarikannya adalah apa? Harus kemana dulu nih? Hati saya jangan diputusin. Ada yang curhat nih, sambil curhat katanya. Nah, artinya teman-teman dari sini kita bisa melihat apa? Iya, betul. Ada A, ada C. Kita susi-susikan. Siap. Benar Kak Egonya itu? Disusi-susi. Disubstitusikan. Dari mana? Ini. Kemana arahnya dirubah jadi nilai B semua. Jadi kalau kita ambil dua dulu nih. Ada A pangkat X sama dengan B pangkat Y. Berarti nilainya si A itu sama dengan siapa teman-teman? B, B pangkat Y. B pangkat 2.
B pangkat, hati-hati. Dari informasi ini, A B pangkat pangkat 2 per E C. sama B dengan bang, B pangkat Y. Y Berarti per Y per ya X. B Y pangkat per Y per X, X. betul. Y per X. Siap. Nah, sederhananya adalah bagaimana caranya X itu hilang. Mungkin teman-teman bisa memainkannya dengan cara seperti ini juga bisa. Jadi kanan kiri malah kehapus. Jadi kanan kiri ini tak kita kalikan dengan pangkat seper Y. Ini juga kok pangkat seper Y dikalikan dengan seper X. Berarti yang kiri juga harus dikalikan dengan pangkat seper X. Nanti akan diperoleh nilai A pangkat 1. Kenapa 1? Karena ada X yang dipangkatkan seper X. Yang di sini munculnya Y per X karena dari Y dikalikan seper X. Nah, ketemu nilai A sama dengan B pangkat Y per X. Oke ya, asalnya dari situ. Teman-teman bisa mensubstitusikan yang sebelah kanan tuh. Berarti B kuadrat itu sama dengan B pangkat Y per X. Kalikan C. C-nya belum ada. Sama kayak tadi. Berarti diambil, sekarang ngambil yang ini. Ini tuh yang mana? Ini itu yang ini. Nah, kita bawa B pangkat Y itu sama dengan C per Z. Sama, kita tujuannya mencari nilai C. Berarti kayak tadi sama. Berarti biar C-nya pangkat 1, maka teman-teman memangkatkan ini dengan seper Z, ini juga dengan seper Z. Berarti tinggal C-nya pangkat 1, terus B-nya itu Y per Z. Gitu ya. Oke, aman ya, Kak? Kan aman. itu sama bilangan pokok yang berbeda. Emang pangkatnya boleh sama-sama dibagi seper Y. Bukan dibagi seper Y, kan sama-sama dipangkatkan seper Y. Yang penting kanan kiri imbang, gitu ya. Kalau kiri dipangkatkan 2, berarti kanan pangkatkan 2. Nggak masalah, sama aja. Gitu ya. Paham ya? Jadi sama-sama. Yang penting imbang, kanan kiri perlakuannya sama. Istilahnya gitu. Kalau kanan harus dikurangi 5, berarti kiri kurangi 5. Kalau kanan harus dikali 3, berarti kiri kali 3. Kalau kiri harus dikali P, berarti kanan juga harus dikalikan P. Kalau kiri dipangkatkan seper Y, berarti kanannya juga dipangkatkan seper Y. Yang penting imbang. Nggak paham? Paham belum? Kenapa X per Y pelan-pelan? Oke, pelan-pelan Pak Sopir. Oke, ya. Tak ulang lagi. Boleh diulang? Ulang dari awal ya. Jadi dibikin sederhana aja. Matematika tuh bikin sederhana. Oke, tak ulang lagi, tak ulang. Pelan-pelan nih. Jadi teman-teman perhatikan ya. Oke, pelan-pelan. Tak perhatikan. Oke, tak busak dulu nih. Hapus semua, hapus. Tak ulang lagi nih. Nggak apa-apa. Satu dulu belum lama kok. Nah, yang penting teman-teman perhatikan biar lebih paham. Ini B kuadrat sama dengan AC. Jangan dibikin pusing. Pokoknya matematika itu teman-teman mindsetnya kita berbayangan bahwa matematika itu adalah hal yang menarik. Wah, ini belajar menemukan pola. Nanti akan kelihatan tuh di situ maksudnya oh dolanan pola. Ketemu pola. Ini kan dari sini tak bawa ke sini. Oke ya, B kuadrat sama dengan AC. Cuman rubah itu aja. Oh ada nilai A, ada nilai C. Kita mencari nilai A dan mencari nilai C biar dua-duanya ini berubah dalam bentuk B. Oke ya, intinya gitu. Dalam bentuk B. Piye carane dari informasi yang depan? Bagaimana caranya? Yang depan itu ada tuh. Kita rubah nilai A dan C menjadi bentuknya ada B-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ambil satu dulu. Nah, tak lingkari satu, tak bawa ke bawah nih. Set. Berarti kita punya A pangkat X itu sama dengan B pangkat Y. Ambil dulu itu. Nah, tujuan kita kan mengganti nilai A. Di situ ada nilai A, ya enggak? Nah, ini ada nilai A nih di sini. Kita mau nyari nilai A. Nilai A-nya berapa sih? Dari sini kita rubah. Berarti kalau gitu A itu sama dengan berapa? Gitu. Nah, A-nya itu kan pangkat 1. Sementara di atas itu pangkatnya adalah X. Loh, biar jadi 1. Nah, intinya gitu. Tujuan kita adalah biar menjadi 1, yang tadinya pangkatnya X, biar jadi 1, itu diapain? Gitu. Intinya gitu. Kan ini kita butuhnya A pangkat 1 kan? Biar jadi 1 yang mula-mula kita punyanya adalah A pangkat X di atas ini, diapain ya biar jadi 1? Yuk dipangkatkan seper X. Jadi seper X itu kita munculkan sendiri biar nanti menjadi A pangkat 1. Karena X kali seper X kan jadinya 1. Betul nggak?
Ya kan? Karena A pangkat N dipangkatkan M itu A kali pangkatnya dipangkalikan. Aman ya? Nah, kan gitu, Ya. dikalikan. Gitu kan? Berarti X. Nah, ini X dikalikan seper X. Jadinya 1. Oke, siap. Biar imbang, nah pangkatnya pindah ruas juga boleh. Ya, pangkatnya pindah ruas juga boleh. Konsep lainnya gitu juga bisa, walaupun konsep aslinya adalah teman-teman memangkatkan ini menjadi seper X. Gitu nggak? Berarti di sini kita punya B-nya itu adalah Y per X. Aman ya? Wah, ini Kak Ayunda Fadila. Kenapa harus pangkat 1? Kan di sana pangkatnya 1. Yang ini kan pangkatnya 1. A hanya pangkat 1. Gitu ya? Iya. Kenapa harus nyari A pangkat 2? Wong hanya pangkat 1. Ya kan gitu. Oke, bisa diterima? Kenapa? Oh, kok nggak pangkat 2, pangkat 3? Ikutin ini aja. Oh, di sini pangkatnya 1 nih. A-nya. Sebelah kanan atas tuh. Iya kan? Iya, pangkatnya 1. Jadi udah nyari A pangkat 1 aja. Gitu. Oke, ambil. Sudah dapat di situ. Nilai A berubah menjadi B pangkat Y per X. Oke? Berarti yang B pangkat berapa? Nanti dulu. Nah, nanti dulu. Gitu ya. Oke ya, siap. Nah, kita ganti C-nya dulu. Kita nyari C. C-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti kita mencari C-nya berpangkat 1. Nggak usah nyari yang lain. Gitu. Nyari C pangkat 1 aja. Dari mana? Yang ini kita ambil sekarang. Nah, ini nih. Seret, tak lingkari, tak bawa ke situ. B pangkat Y sama dengan C pangkat Z. Gitu. Kak, kenapa nggak A sama dengan apa itu? Nggak A itu sama dengan yang B pangkat 2. Jadi A, oh gitu, boleh aja. Tapi nanti muter-muter lagi gitu kan tujuannya. Yang penting intinya kita mencari nilai X-nya. Dari situ kalau misalnya bisa, nggak apa-apa ini, KN nih, KN. Nah, KN bisa nanti coba dimainkan ya. Ini juga boleh gitu. Coba kita mainkan yang dulu. Nah, dari sini kita butuhnya C pangkat 1 kan. Nah, C pangkat 1 berarti kita munculkan pangkat seper Z. Berarti yang kiri juga harus dipangkatkan seper Z biar imbang. Ya, berarti kita punya nilai C yang berpangkat 1 sekarang, kita berubah menjadi di sini adalah B pangkat Y per Z. Oke ya, ini eksponen sebenarnya. Pangkat materinya adalah materi eksponensial, Kak Najwa. Kak Najwa pertanyaannya adalah itu pertanyaan materinya apa? Materi eksponen. Kak izin mau memberi pendapat kalau diulang-ulang nanti. Oke, siap. Oh ya, terima kasih. Nanti kalau teman-teman apa namanya butuh pelajari lagi aja di Zoom-nya, record. Gitu ya, di record Zoom-nya. Siap. Yuk, lanjut. Sekarang. Nah, berarti kita sudah punya dua nilai yang bisa diganti. C-nya diganti siapa? Ini. Berarti gantilah itu. C-nya berarti adalah menjadi B pangkat Y per Z. Nilainya dari siapa? B kuadrat. Oke, aman dari sini teman-teman? Ini dulu. Aman, Nanti Bang. record Ya. Zoom-nya. Jelas, Pak. Jelas ya? Aman. Oke, siap. Nanti record Zoom-nya ada dikirim di link grup WA. Biasanya kan seperti itu ya. Ada di link grup WA dikasihkan apa namanya record Zoom-nya berupa link. Nanti teman-teman bisa memainkannya di situ. Oke, aman G? Aman sampai sini? Aman, Ya. Bang. Aman, aman Aman, banget. Kak. Aman, Kak. siap. Oke, siap. Lanjut. Kalau Iya. sudah seperti ini, teman-teman memainkannya kemana lagi? Kita lihat, ada perkalian bilangan dengan basis sama. Pakainya yang ini lagi. Sorry, bukan yang itu. Pakainya yang mana tak garis bawah ya. Nah, nanti tak kurang ini. Kalau ada A pangkat N dikalikan A pangkat M, berarti pangkatnya Tambah. ditambahkan. Berarti yang ini nanti menjadi siapa? B pangkat Y per X ditambah Y per Dia per Z. 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 Sama dengan B pangkat 2. Kan gitu ya? Ya. Udah sama nih bilangan pokoknya depan belakang. Berarti teman-teman bisa melihat bahwa, oh kalau gitu nilai 2 itu sama dengan Y per X plus Z per Z. Iya nggak? Kan ini bisa dihilangkan jerat-jerat gitu kan. Oke, berarti dari situ kita sudah bisa simpulkan tuh. 2 itu sama dengan Y per X ditambah Y per Z.
Betul? Yang ditanyakan adalah nilai siapa? X. Benar nggak? Nilai X ya. Yang ditanyakan adalah nilai X. Kalikan dulu aja. Kita hitung yang ini dulu. Caranya ngitung gimana? Penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa. Agak tak geser ke atas. Menjumlahkan pecahan biasa gampang aja. Penyebutnya kita kalikan. Terus pembilangnya dikali silang kan gitu ya. Y kalikan Z ditambah X dikalikan Y. Betul? Ya, siap. Sama dengan 2. Lanjut. Kita uncalkan ini ke kiri. Berarti ada 2 kali XY. Sorry, XZ. Iya, ini teman-teman. Terima kasih. Ini adalah XZ. Nah, ini XZ sama dengan YZ ditambah XY. Ya, XZ. Betul-betul. Sudah tak koreksi. Salah huruf berbahaya. Iya, salah huruf berbahaya. Dikalikan aja, kaliin silang. Oke ya. Siap, tinggal kelompokin tuh X sama X sendiri. Nah, berarti dari sini kita punya 2XZ dikurangi XY sama dengan YZ. X-nya lepaskan, berarti ada X sendiri, kita punya 2Z min Y sama dengan YZ. Nah, ini sama dengan YZ. Nah, tak geser ke sebelah kanan, mocokin lagi. Yang ditanyakan kan nilai X. Berarti ini Z, ya dipindahkan aja ke kanan. Berarti jadi YZ per 2Z min Y. Nah, ini nilai yang dicari. X-nya adalah YZ per 2Z min Y. Ada di jawaban apa? Jawabannya adalah E. Gitu. Aman, teman-teman? Aman. Jelas, Pak. Jelas Ya, ya? sudah. Oke, siap. Nice, jawabanku benar. Oke. Monggo, silahkan. Kalau teman-teman mau, Bentar, Pak. Catat dulu, Pak. oke, catat atau mungkin screenshot boleh. Siap. Ini tak kecilkan lagi ya. Ya, Udah screenshot biar dituntut. nanti layarnya bisa teman-teman nyekreen dapat semua tuh sebentar. Oke. Sebentar. Nah, oke, silakan. Screenshot aja dulu nggak apa-apa. Ya, nanti biar biar bisa lebih banyak soal yang terbahaskan gitu ya. Efektif waktunya. Nah, teman-teman yang mungkin perlu belum jelas, nanti lihat aja nanti di record Zoom-nya sambil pelan-pelan. Oh ya, gini kayak gini 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 gitu ya. Oke. Aman, nggih? Siap, ini ada yang tanya ya. Oh, udah dijawab. Biasanya selesai jam berapa? Jam 9. Kita 90 menit mainnya. Kita bermain 90 menit. Record Zoom-nya nanti bisa teman-teman dapatkan di grup WA. Akan di-share link-nya. Gitu. Aman. Sampun ya? Bisa dilanjut? Lanjut ya? Siap. Bisa, Oke, Bang. mari kita lanjutkan. Yuk. Mari kita lanjutkan. Nomor 2. Nomor 2 ini tentang apa ini? Geometri. Nah, konsepnya adalah geometri. Walaupun mungkin nanti teman-teman ketemu soal geometri, apapun itu, paling tidak dari soal-soal yang kita buat latihan, bisa mengembangkan atau mungkin memunculkan kembali ingatan, oh iya konsep geometri seperti ini nih, konsep-konsep dasarnya seperti ini, dan nanti bisa buat jadi modal. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 2, di situ ada pertanyaan tentang berapakah nilai X dan Y secara berturut-turut gitu ya. Berturut-turut. Berapakah itu? X-nya di sini, Y-nya di sini. X-nya di situ, Y-nya di situ. Baru dapat satu soal. Kalah. Ya, siap. Yuk, kita mencari nilai X. Seperti apakah? Kalau gitu teman-teman, kita mainnya dari mana? Oke, pertama adalah, coba kita lihat nih. Kalau kita bisa melihat di situ untuk mencari nilai X-nya, berarti tahapannya teman-teman harus melihat dulu kemanakah harus mencari, misalnya nyari nilai X. Harus kemana ya? Ada tahapannya, gitu kan? Misalnya ambil ini, seret, segitiga ACF misalnya untuk mencari nilai X. Oh, belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena nilai Y juga belum tahu, X-nya juga belum tahu. Terus dari mana, gitu kan? Mungkin teman-teman bisa ngambil, katakanlah ambil ini. Nah, segitiga ini dulu boleh nih, misalnya nih. Nah, ambil merah ya. Misalnya dari segitiga ABE.
Nah, segitiga ABE dulu nih. Teman-teman perhatikan ada segitiga ABE di sana. Jumlah besar seluruh sudut dari segitiga berapa? 180. 180 derajat. Yuk, siap. Berarti dari sini kan sebenarnya kita bisa melihat bahwa dari segitiga ABE ini sudutnya si sudutnya si teman-teman sambil perhatikan apa namanya letaknya ya. BEA, oke. Sudutnya BEA, oke, BEA itu adalah 180 derajat, ya enggak? Dikurangi 35 derajat, kurangi lagi 54 derajat, betul? Oh, Yang betul, ini, Bang. iya, berarti sisanya kan, sisanya dari pengurangan dengan 35 dan 54. Gitu. Dapatnya adalah berapa itu? Itu 81, berarti 91 ya. 91 derajat. Sudutnya si BEA. Hati-hati, ini adalah sudutnya BEA. Ini, di sini. Oke, awal itu pertama. Terus berikutnya untuk mencari nilai X, teman-teman lihat nih, ada segitiga, ada segi 4, dari segi 4, tak tuliskan DEAF. Oke, DEAF. Gitu ya. Ada yang tanya nih, kenapa 180 derajat? Kak Siva, kenapa 180 derajat? Karena besar atau jumlah besar sudut segitiga itu 180 derajat. Alasannya gitu ya. Ini geometri dasar nih, gitu ya. Siap. DEAF sekarang. Segi 4 dari mana, Kak? Sebentar, ketinggalan banyak. Sigma Kak, itu enggak kayak segi 4. Makasih, Kak. Oke, siap. Segi 4 itu tak busak lagi ya, tak hapus ya. Ini kan segi 4. Nah, tuh. Ya kan? Ini nih, ini segi 4 nih. Nah, ini kan segi 4. Segi 4 kan yang penting segi 4 ya. Iya, kan segi 4. Segi 4 kan nggak harus persegi panjang, harus persegi busur, apa namanya, bujur sangkar ya. Iya, penting sisinya 4 dan sudutnya ya 4, gitu kan. Iya. Oke, aman ya? Siap ya? Siap. Yuk, perhatikan. Ada satu konsep dasar di geometri ketika ada sebuah lingkaran di mana di situ ada segi 4 tali busur namanya. Nah, konsep dasar segi 4 tali busur. Jadi kalau teman-teman pahami ini materi SMP, segi 4 tali busur namanya ini. Nah, materinya di bawah pojok kiri tak tuliskan. Tak tuliskan. Sambil diperhatikan dulu ya teman-teman ya. Nanti kita sambil ngobrol mencari tanya apa silakan. Nah, ada namanya ini segi 4 tali busur. Tak tuliskan. Segi 4 tali busur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segi 4 di mana keempat sudutnya itu berada di sisi lingkaran. Gitu ya. Di sisi lingkaran ini. Nah, di sini semua. Oke. Nah, misalnya saya punya nilai A, ini sudutnya B, ini sudutnya C, ini sudutnya D. Oke, punya masing-masing sudut seperti itu. Nah, sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Gitu ya. Oke, mana nih Kak Naomi? Nanti Kak Naomi, oh ada DM. Oke, siap. Nanti WA atau kabari di apa namanya di admin ya. Itu recordnya nanti diupload, upload langsung di share ke grup teman-teman semua. Ada di grup nanti. Nah, ada di grup di share. Pasti di share kok itu, di share semua. Di share semua. PDF juga iya, soal PDF-nya juga. Oke ya, siap. Enggak apa-apa. Siap. Nah, ini sudah ya. Nah, itu konsepnya di situ. Iya, betul. Udah pasti 180. Betul. Karena segi 4 tali busur. Yang berhadapan itu besar sudutnya jumlahnya 180 derajat. Itu konsep dasarnya. Nah, sekarang kita kembali ke sana. Kembali ke segi 4 DEAF. Berarti besarnya X itu yang berhadapan dengan sudut E, di mana sudut E itu adalah 91 derajat, itu bisa dicari, ya enggak? Artinya, dari konsep ini, sudutnya X itu adalah
180 derajat dikurangi sudutnya si E, ya kan? Sudutnya si BEA. Oke. Berarti di situ ada 180 derajat kurangi 91. Dapatnya adalah 89 derajat. X bukan berhadapan dengan mana? Sebentar. Y-nya mana? Perhatikan bentuknya Kak Hana. Kak Hana Krisdianti. Nah, segi 4 tali busur. Nah, di sini segi 4 tali busur. Nah, ini segi 4-nya cuma ini. Berarti X-nya ini berhadapan, tak kasih warna hijau, X-nya berhadapan dengan 91. Oke ya, berhadapannya dengan perhatikan Kak Hana. Wah, tahu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini selalu ngobrol ya. Oke, Kak, siap. Terima kasih Kak Hana. Iya. Sip, 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 sip. Oke, keren. Nah, gitu ya. Berhadapannya si X itu berhadapan dengan si 91-nya. Rebut kali si Nomi. Udah, tenang aja. Saling berhadapan. Berarti ketemunya adalah 89 derajat. Otomatis jawaban A, jawaban B, jawaban D itu bisa kita hore-hore. Jelas salah tuh. X-nya kan udah dapat 81. Sekarang tinggal besarnya Y. Besarnya Y diambil dari mana? Dari segitiga CAF. Oke, dari segitiga CAF. Gitu kan? Dari segitiga CAF. Nah, ini ada segitiganya tuh. Ning, kalau tak pusat. Nah, itu kan segitiganya nyambung tuh. X-nya udah dapat. Tadi berapa? Ini 91 ya. Ini 89. Oke, berarti tinggal berapa? Oke, berarti kalau gitu dengan patokan segitiga CAF, maka teman-teman mendapatkan sudutnya si ACF adalah 180 derajat dikurangi 54 derajat dikurangi 89 derajat. Ketemunya adalah berapa? 37 derajat. Tolong yang coret-coret ini dihapuskan. Ini siapa nih yang coret tadi? Ini nggak sengaja kecoret atau kecoret, teman? Kak Naomi, sebentar. Oh, enggak. Tadi enggak ke diskusi grup kok, ke hostnya. Ke hostnya. Udah masuk ke host, tapi udah dikabari. Siap. Udah nggak apa-apa Kak Naomi, aman aja. Nanti aja. Itu langsung direct message itu. Direct message, aman. Direct message. Oke, direct message. Oke, aman ya, teman-teman ya. Siap. Oke, itu ketemunya. Berarti 89 dan 37 ada di pilihan jawaban E. Ini nggak sengaja kecoret atau kecoret-coret tenanan ini. Ini nggak tahu siapa. Nanti tak, ya udah tak hilangin dulu ya. Tak hapus dulu. Nanti tak sharekan lagi sebentar biar coretannya hilang. Mungkin karena nggak sengaja. Nah, oke. Sudah. Siap. Nggak sengaja. Oh, kok banyak nama Naomi ya. Banyak Naomi di sini. Nggak apa-apa, Naomi satu lagi. Siap. Nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih Kak Engina. Kalista. Oh ya, nanti tak coba tak share. Coba malah lanjut. Oke ya. Siap. Nanti cara screenshot gimana? Screenshot aja dari HP apa dari laptop? Dari laptop ada tuh, ada apa namanya? Print screen. Kalau dari iya Windows print screen. Pakai Windows print screen atau FN print screen. Nah, kalau dari laptop, kalau dari HP tinggal cekrek gitu aja ya. Dari HP mah gampang. Kak, kalau dikurangi segitiga yang sama, Kak, kalau dikurangi segitiga yang sama, mana nih maksudnya? 54 dari mana? Ya itu dari segitiga. Dari segitiganya. Nah, ini modalnya adalah ini ya. 54 dari mana? Berarti dari segitiga ABE. 54 yang pertama, 35 dari pertama ini asal mulanya dari segitiga ABE. Berarti teman-teman lihat tuh segitiga ABE. Ada sudut-sudutnya kan di sana? Oh iya, 54 itu asalnya dari situ, 35 dari situ. Kenapa dikurangi? Karena 180 derajat udah kepotong. Oh, berarti sisanya punyanya si E itu 91. Itu pertama. Terus yang kedua, 54 ini, yang kedua, yang bawah, itu dari mana? Dari segitiga CAF. Teman-teman lihat segitiga CAF. Oh iya, ada segitiga tuh. Berarti sudutnya si X yang di C Pak, sini, bawah, telepon ibu, itu aku kepotong siaran tuh. langsung. Berarti kepotong dia. Kepotong siapa? Kepotong
Pak, oleh 54 yang atas sama 89, ya kan? 89 punyanya si F-nya. Gitu. Oke, aman ya? Gitu ya, asalnya dari situ. Malah Pak ini ingin ditelepon Pak dipanggil. Oke, ya. Iya, Nak. Iya, Nak. Siapa yang dipanggil? Aku, Pak. Pak Pondok. Ya wis. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, monggo silakan. Kalau mau di-screenshot silakan screenshot. Yang nomor 2 ini ada request, nomor 1 mau SS. Nomor 2 sudah? Sebentar, ada pertanyaan. Kak, kalau cari Y-nya dari 189 kurangi 91 karena sudut bertelus dengan C bisa nggak? Bisa, itu malah cara cepatnya. Kak Kaltin, itu cara cepatnya. Betul. Kak Kaltin Kenesa, itu cara cepatnya seperti itu. Tapi yang tadi itu tak jabarkan, biar teman-teman yang lainnya nggak bingung. Hasilnya tuh dari mana gitu ya. Saya sebentar, ini bocor mic-nya. Oke, dicek. Dicek mic-nya, bocor nih. CDE boleh pakai segitiga CDE lah, itu cara cepatnya pakai segitiga CDE boleh. Nah, cara cepatnya itu. Nah, kalau pakai segitiga CDE gambarnya kan gini. Nah, gini nih, ini C, ini D, ini E. Ini 91. Nah, Y-nya berapa? Ya tinggal gampang aja, tinggal kurangi gitu kan. Dari situ 91 nanti akan dapat tuh, tinggal pelurusnya. Lurusnya berapa tuh? 89. 89, 54. Tetap main muter-muter ya, nggak ada cacatnya, harus muter-muter nanti. Pakai CDE boleh, pakai CEF boleh, nggak apa-apa. Apapun sama itu. Oke ya, siap. Nomor 1 tadi, yang mau screenshot sebelum kita lanjut ke nomor 3, silakan. 1, 2, 3, siap. Kak Mawar, ini Kak Mawar kayaknya bukan nama sebenarnya ini. Biasanya gitu ya. Nah, berita enggak. Enggak. Guyon. Nomor 1 sudah. Ya, lanjut, Mas. Oke, siap. Lanjut. Yo, ini kecoret lagi nih kayaknya nih. Nggak sengaja lagi nih. Pak Sebentar. mau nanya dulu. Gimana? Itu kalau misal nggak ada lingkarannya itu nyari Uh, Y-nya itu F-nya itu bisa dikatakan langsung 90 derajat nggak Pak? Kalau oh, nggak misalkan bisa. nggak ada lingkaran. Nggak bisa. Oh, Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita itu menyimpulkan si X-nya itu 90 derajat karena nggak ada tanda. Jadi setiap gambar apapun, kalau kita punya soal, walaupun bentuknya kayak siku-siku nih, tapi nggak iya. ada tandanya siku-siku, berarti kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu siku-siku. Gitu Oh ya. baik Pak. Terima Siap, kasih ya Pak. siap, sama-sama. Apapun itu ya. Misalnya ada gambar nih, nah ada gambar gini. Nah, ketoknya gambarnya nggak sama panjang, tapi kita lihat ternyata ada tanda gini. Artinya kita bisa menyimpulkan kalau itu panjangnya sama. Tapi walaupun ada gambar, kelihatannya misalnya siku-siku, tapi kok di sini nggak ada tandanya ini, nah, nggak ada tanda siku-siku, berarti kita tidak bisa menyimpulkan kalau itu siku-siku. Intinya di dalam lingkaran itu kan untuk mempermudah kita mencari sudut yang lainnya dengan konsep, yaitu tadi segi 4 tali busur, mungkin sudut yang berhadapan dengan diameter, kayak gitu-gitu. Ya, itu ya, aman ya? Siap. Ya Seperti baik itu. terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Siap. Nanti yang pakai CDE, coba teman-teman mainkan. Ada pertanyaan tadi, tapi belum tak jawab. Coba mainkan kalau dengan menggunakan sudut CDE. Itu bisa. Kalau dengan sudut CDE, teman-teman harus nyari ini dulu. Nah, sudutnya D. Harus nyari sudutnya si sudut EDF dulu. Nanti akan ketemu. EDF dari mana? Nah, pakai yang tadi, konsepnya. Coba dimainkan. Untuk adik aja. Nah, lanjut ya. Lanjut, siap. Nomor berikutnya. Ini soal tentang logaritma malah nih. Nah, logaritma itu beberapa kali banyak keluar. Oh, paham. Oke, siap. Oke, ini kok muncul lagi orek-oreknya ya? Nggak apa-apa lah. Tak busak dulu. Mungkin nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kita masih harus selalu berpikir positif. Bapak ini nggak sengaja dikecoret, gitu kan? Nah, oke, muncul lagi sudah, nggih? Ya, kayaknya kepencet betul. Lanjut. Nah, teman-teman lihat nih. Ada suatu bentuk nilai, pertanyaannya adalah seper X plus seper Y. Nah, pertanyaannya kan ini, seper X plus seper Y nih. Wah, berarti kalau gitu, terima kasih. Aslinya nggak sabar loh. Aslinya nggak sabaran loh. Maksudnya pemarah loh. Nggak, ding. Bercanda. Bercanda. Muncul lagi kan bercandanya. Oke.
Lanjut. Kita berarti kan harus mencari nilai X sama nilai Y, ya nggak teman-teman? Dari situ. Gitu kan? Nyari nilai X sama nilai Y. Nah, dari mana dapatnya? Teman-teman lihat tuh, ada informasi yang pertama bahwa 4 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 6. Iya kan? Oh, terima kasih. Gitu ya. Oke, oke, oke. Sengaja. Biasanya nggak bisa melucu soalnya. Oke, lanjut ya. Siap. Terus dari mana mainnya? Kita bawa dulu nih. Dari informasi ini, teman-teman coba bawa dulu nih. Ada 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y, nilainya adalah 6. Masih muda, ya betul. Ini yang saya setuju. Kak Selvi, saya setuju dengan Kak Selvi ini. Yang lain belum setuju ya, belum setuju. Tapi Kak Selvi setuju, masih muda kok ya. Masih muda saya. Masih muda, masih muda. Nah, lanjut, lanjut. Jadi senang dipanggil Mas aja Pak ya. Kakak aja ya. Oke. Nah, enggak, bercanda. Yuk lanjut lagi. Nah, ada suatu nilai 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Teman-teman lihat nih. 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Sementara di informasi yang di sini, itu kan 4X plus 5 pangkat Y, iya nggak? Om aja. Nah, apapun itu, oke ya. Nah, kita lihat nih, kita bisa mencari ini, 4 pangkat X bisa. Kita bisa nggak mencari 4 pangkat X? Bisa. Dari mana? Dari sini. 6 kurang 5 pangkat X. Nah, dari situ. Biar menjadi pangkat X, berarti teman-teman, iya, diapain? Dipangkatkan dengan seper Y. Betul, kalikan Y. Pangkatkan Y, betul. Pangkatkan Y, jangan pakai 0, pakai tapi dipangkatkan dengan Y. Pangkatkan lagi dengan Y. Nah, gitu maksudnya. Bisa diterima aman? Ini tak hilangin dulu. Kan aslinya gitu ya. Aslinya kan gitu. Agar kita mendapatkan 4 pangkat X, kita memangkatkan kanan kirinya dengan Y. Kenapa dengan Y? Tujuannya agar nanti dari hasil ini kita akan mendapatkan 4 pangkat X. Ya kan? Nah, itu pertanyaannya gitu. Sifat eksponen, betul. Ini pakai sifat eksponen dulu. Karena materi eksponen sama materi logaritma itu gini. Oh, nyambung tuh. Materi eksponen sama materi logaritma nyambung. Nah, dari situ kita punya tuh. Nah, berarti informasinya jadi gitu kan? Oke ya, bisa diterima sampai sini ya. Berarti kita punya bahwa, oh 4 pangkat X itu nilainya sama dengan 5 pangkat Y. Betul enggak? Betul. Betul. Nah, sekarang kita susi-susikan. Kita nyari nilai X dulu. Nyari nilai X dulu boleh nih. Berarti kita mengganti nilai 5 pangkat Y-nya dari sini. Itu kita ganti nih. 4 pangkat X ditambah, ada 5 pangkat Y di situ. Nah ini. Berarti kita ganti menjadi siapa? 4 pangkat X sama dengan 6. Oke ya. Sip. Berarti kayak gitu. Oh ganti. Nah, kita punya berarti ada 2 kali 4 pangkat X sama dengan 6. Aman dari sini? Aman. Aman ya? Ya, karena ada 2. 4 Aman. pangkat X-nya ada Aman, 2. Kak. Siap, oke. Nah, ini kita hore, ya kan? Halal kan? Halal tuh, bagi 2. Halal ya? Bagi 2. Ketemu 1, bagi 2 ketemunya 3. Oke, berarti dari situ teman-teman punya 4 pangkat X nilainya sama dengan 3. Iya. 2 dari mana, Kak? Penjumlahan berulang. Kenapa bisa 2? Anggap aja ini ada apel. 1 apel ditambah 1 apel. Ada 2 apel, betul? Betul. Ya, 4X itu kan sebenarnya 4X anggap aja apel lah. Berarti kan di sini ada 1 apel ditambah 1 apel sama dengan 2 apel. Ada 3 apel misalnya gini, ditambah 5 apel. Nah, itu nilainya sama dengan 8 apel, gitu kan? Nah, Ya. seperti itu. Anggap aja gitu. Itu cara gampangnya gitu, cara sederhana lainnya. Atau mungkin teman-teman pakai sifat konsep dari perkalian penjumlahan berulang kan bisa. Kan penjumlahan berulang tuh. Gitu. Apa ini? Aman ya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah punya 4 berapa tuh? 4 pangkat X sama dengan 3.
Berarti kita untuk mencari nilai X-nya menggunakan apa, teman-teman? Konsep apa? Bina ruas. Akar. Logaritma. Oh. Logaritma. Konsep logaritma. Karena apa? Karena X-nya pangkat, bukan perkalian. Berarti pakai logaritma. Tak tuliskan di sebelah kiri bawah. Kalau kita punya A log B sama dengan X, berarti nilainya itu sama dengan siapa? A, Belok. A pangkat, B. A pangkat atau ini tak ganti C. A pangkat C. A pangkat C sama A dengan pangkat C sama dengan B. sama dengan B. Nah, teman-teman, kita punya ini. Nah, ini diganti mencari nilai X-nya. Berarti X sama dengan siapa? 4, 4 kali 3. 4 log 4 log 3. 4 log Iya kan? 3. 4 log 3. Betul. 4 log 3. Aman ya? Aman. Aman, Siap. aman, aman. Oke, kita punya nilai X-nya adalah 4 log 3. Sekarang dengan cara yang sama, kita mencari Y-nya di sebelah kanan. Oke, kita coba mainin di sebelah kanan. Yuk, suaranya ketimpa katanya. Suaranya ketimpa. Oke, siapa yang menimpa? Oke, kita ketimpa, tak mute dulu. Lanjut nih, sebelah kanan ya. Kita mainkan. Sama kayak tadi, teman-teman. Nah, karena kita mencari nilai Y, berarti yang disusi-susikan, yang kita susi-susikan adalah nilai 4X-nya. 4X-nya diganti nih, berarti jadi 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Aman ya? Caranya sama kayak tadi, berarti ada 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. Oke, lanjut. Ini diore-ore, bagi 2, ketemu 3. Berarti dapat nilai Y-nya itu adalah, sama kayak tadi ya, berarti adalah 5 log 5 log 3. 3. Siap. Sudah dapat nilai X sama nilai Y-nya. Oke. Setelah itu diapakan, Pak? Nah, setelah itu gantikan ke nilai X dan Y-nya. Oke, setelah itu gantikan. Kan pertanyaannya seper X sama seper Y ya. Kita lanjutkan. Nanti kalau nggak cukup layarnya tak turunkan lagi ke bawah. Nah, sama tinggal gini, seper X ditambah seper Y. Sama, komen intinya matematika. Konsep matematika, jadi jangan dibikin susah. Itu tinggal ngikutin apa yang bisa dimainkan, terus apa yang bisa diganti. Ya, diganti itu tadi ya. Disusi-susikan. Ya, substitusi, itu substitusi. Orang yang ngomong bahasa Inggris soalnya. Jadi kadang nek ngomong bahasa Inggris agak nek kelas offline itu nek ngomong bahasa Inggris, teman-teman yang di depan sediakan payung. Kenapa? Khawatir muncrat nanti. Jadi ngomongnya susi-susi. Ya diganti, disubstitusi. Lanjut ya. Substitusi, Siap. Pak, bukan substitusi. Iya, siap. Oke, disubstitusi, substitusi. Lanjut. Berarti tinggal X sama Y-nya gantikan di situ. Berarti ada 1 per bercanda, ya. Mainkan X-nya siapa tuh? 4 log 3. Ditambah lagi yang Y-nya itu adalah 5 log 3. Nggak ada, ini belum ada cara cepatnya. Nggak ada cara cepatnya. Justru malah teman-teman sengaja tak kasih gini biar ada cek mic. Mute please. Ya, ada cek mic. Ya, mungkin ketelang bocor ini, bocor. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Siap. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau kita punya ini dari sifat logaritma, 1 per tuh. Tinggal dibalik. Pakai sifat logaritma lagi. Tak taruh di sebelah kanan atas nih. Oke ya, sebelah kanan atas. Kalau kita punya 1 per A log B, berarti nilainya sama dengan B log A. Oke. Nah, itu Kanan juga nggak sih, Kak? dibalik ya. Dibalik. Oke. Dibalik. Oke, Iya. biar tidak gosong. Ya, biar nggak gosong. Sepernya hilang tuh. Berarti kita punya adalah 3 log 4. 4. Yang di sini adalah 3 log 3 log 5. 3. 5. Pakai sifat logaritma lagi ketika teman-teman ketemu A log B ditambah A log C, berarti nilainya dikalikan. Oke, siap. Ini tak ore-ore lagi kasih warna hijau. Oh, berarti dia punya adalah dikalikan. Gitu ya. 20. Dikalikan. Berarti kita punya 3 log berapa itu? 3 log 20. 3 log 4 dikali 20. 20 kali 5. 4 kali 5.
20. Berarti ada di pilihan jawaban B. Biji. B ya, Y. Oke, siap. Tak mute lagi, mic-nya di mute lagi katanya. Ya, oke, siap. Sudah tak mute kan. Aman ya, teman-teman ya, bisa diterima ya. Kita tak kecilkan untuk mungkin mau di SS dulu silakan. Nah, monggo silakan di SS. Intinya dari soal ini yang Nanti bisa dikirimin di grup enggak, Pak? yang apanya? Ore-oreannya? Iya. Oret-oretannya enggak, teman-teman screenshot aja. Yang kita kirimkan itu nanti link record Zoom-nya. Link record Zoom-nya. Yang di grup. Oke ya, aman ya? Siap. Monggo-monggo. Aman, Pak, aman. Aman-aman, siap. Ya, Bisa dilanjut, oke. Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut aja deh, Pak, biar Oke, cepat. siap. Ya, oke. Sudah ya? Oke, nomor 4. Jadi nanti dapat ini eksponen sama dapat logaritmanya. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 4. Angkanya mana nih nomor 4? Hilang. Naik kayaknya dia. Ya, link record Zoom-nya nanti akan dikirim di grup. Ya. Lanjut, sekarang kita ke soal nomor berikutnya. Ini adalah tentang, nah ini biasanya soal penalaran matematika tuh kayak gini-gini nih. Jadi soal kasus, cerita, masalah tentang hitung apapun, perbandingan, dan segala macamnya. Nah, itu. Oke, ini Kak Lilik kayaknya nggak sengaja nih, nggak sengaja kecoret nih Kak Lilik nih. Nah, sudah hilang. Yuk, teman-teman kita lihat nih, ada suatu informasi bahwa suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 2 jam bila dikerjakan oleh ayah. Jadi pekerjaan dikerjakan oleh ayah itu selesai dalam waktu 2 jam. Akan selesai 4 jam jika dikerjakan oleh ibu. Dan jika dikerjakan oleh adik, akan selesai dalam 6 jam. Nah, oke. Terus berikut lagi, jika suatu hari ayah mengerjakan pekerjaan itu selama 32 menit, nah ini ada 32 menit, terus dilanjutkan oleh ibu selama 44 menit, maka sisa pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh adik itu dalam waktu berapa menit? Pertanyaannya gitu ya. Oke. Ini tentang apa, teman-teman? Aslinya, konsep dasarnya adalah iya, itu adalah apa? Perbandingan, betul. Konsepnya adalah konsep perbandingan sebenarnya. Pakai konsep perbandingan. Dasarnya itu. Nah, perbandingan nanti tinggal mencari waktu, mencari apa? Mencari banyak bagian pekerjaan, tinggal main bolak-balik aja cara enaknya gitu. Nah, ini sekarang gini. Logikanya gini, teman. Kita pakai logika nih. Konsep walaupun konsep dasarnya tetap perbandingan ya. Teman-teman bayangkan, misalnya gini. Ada satu pekerjaan selesai dalam waktu, katakanlah nih, ini logika dulu. 10 hari. Ada satu buah lemari misalnya. Satu ya. Satu lemari misalnya. Itu selesai dalam waktu 10 hari. Artinya dalam satu hari, dalam tiap satu hari, berapa banyak bagian lemari yang terselesaikan? Kan 1/10, betul nggak? Betul nggak? 1/10 kan? Ya, Pak. Betul, Pak. Ya, 1/10. Kan gitu. Oh, hari pertama 1/10, hari berikutnya 1/10, hari berikutnya lagi 1/10. Selama 10 hari, kalau digabungkan itu akan menjadi satu. Satu lemari. Nah, logikanya gitu. Sekarang tak hapus. Kita terapkan ke sana. Berarti kalau ada suatu pekerjaan dikerjakan oleh ayah sendiri, jadi banyak bagian, kita tuliskan banyak bagian dulu. Banyak bagian yang terselesaikan oleh ayah dalam tiap satu hari. Dalam tiap satu hari ya. Ini tak bikin dalam waktu menit aja. 2 jam itu berapa menit? Berapa sih? 2 jam? 120. 120. 120 menit. Iya, 120 menit. Oke, siap 120 menit. Terus 4 jam ini dirubah juga berarti 240 ya? Oke, Iya, Pak. siap. Nah, artinya ketika ayah mengerjakan sendiri itu selesai dalam waktu 120 menit, maka dalam 1 menitnya, ini tak buang dulu. Nah, bukan hari tapi 1 menit, ayah selesai dapat menyelesaikan berapa bagian? 1/10. Per 120. 1/120. Iya, 1/120 bagian, betul.
Ini yang terselesaikan oleh ayah. Berarti dengan cara yang sama, ini kita bisa melihat bahwa oleh ibu itu dalam satu menit itu 1/240 bagian. Oleh adik, berarti kita bisa lihat tuh, oleh adik itu adalah berapa bagian? 1/6 jam nih. 360. 6 jam berarti adalah 360. Berarti 1/360 bagian. Itu 1/360 bagian. Wih, wis banyak banget ternyata chatnya nih. Belum tak buka. Oke, sebentar. Oke, oh mute. Oke, berarti mute. Oke, siap. Yuk, lanjut. Berarti dari sana tutorial sabar dong. Ya, nggak apa ya. Ya, teman-teman sambil berlatih anu nih. Nah, yuk lanjut. Nah, lanjut nih. Lanjut. Ada informasi bahwa dari sini ayah telah mengerjakan pekerjaan itu selama 32 menit. Berarti kita bisa menghitung banyak pekerjaan yang sudah selesai. Yang sudah selesai. Dari mana? Ayah dulu kita ngitung. Berarti ada 32 kali, betul kan? Karena dia 32 menit. Karena 1 menitnya 120 bagian, berarti kan bisa tak tulis gini. Ini untuk ayah 332 kali 1/120, aman ya, ketemu tuh dapat berarti ada 32/120 bagian. Ini yang sudah diselesaikan oleh ayah. Oke ya, 32 dari mana? Ada di soal. Ayah menyelesaikan pekerjaan itu atau ayah sudah mengerjakan 32 menit. Nah, sekarang yang ibu itu dia sudah mengerjakan selama 44 menit. Berarti 44 dikalikan 1/240. Betul ya? Itu adalah yang dikerjakan oleh ibu. Gampangannya ini kita sederhanakan dulu bisa. Sama-sama bagi 2 gitu biar enak penyebutnya. Ini tak bagi 2, 22. Ini kita bagi 2 ketemunya 120. Berarti ada 22/120 bagian. Oke ya. Kenapa dikali 32? 32 itu dari soalnya. Kenapa dikalikan? Karena kan 1 menitnya 1/120. Itu per 1 menit. Kalau 2 menit berarti 1/20 tambah 2. Tambah ada 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti ada 20 kali. 32 kali. Siap. Nah, itu intinya tujuannya biar apa ini? Oke. Siap. Biar tujuannya adalah menyamakan penyebutnya. Dijadikan menit dulu, betul. Dijadikan menit dulu biar enak ngitungnya. Nah, oke, lanjut. Sekarang tinggal kita jumlahkan tuh. Artinya bagian yang sudah terselesaikan itu adalah hasil penjumlahan antara pekerjaannya ibu sama pekerjaannya ayah. Ya kan? Jumlahkan aja. Berarti di situ adalah ada 54/120 bagian. Berarti ada yang belum terselesaikan. Yang belum terselesaikan berapa? Tinggal dikurangi aja, ya kan? Yang belum terselesaikan. Kan 1 bagian tuh. Berarti yang belum terselesaikan adalah berapa? 66. 66. Betul ya? Yang belum terselesaikan adalah 66. Siap, betul. Berarti yang belum terselesaikan itu adalah 66/120 bagian. Dari mana 66? Nah, misalnya pertanyaan dari mana 66? Nah, kan? Dari mana 66? Nah, muncul langsung pertanyaannya. Itu dari total, kan 1 bagian tuh. Nah, dari 1 dikurangi 54/120. Ini kan sama saja 120/120 tuh. Nah, ini ketemunya adalah 66/120. Nah, itu. Hitungannya itu tuh, bawah tuh. Dari itu. Karena pekerjaannya kan totalnya 1. Oke, aman ya, teman-teman ya? Siap. Dari mana 66-nya? Nah, sekarang dilanjut tuh. Dilanjut. Gampangannya lagi gini, teman-teman. Nah, artinya sebanyak itu ada ini yang pojok kanan bawah itu 66. Mm-mm. 54 dari mana? Dari jumlahnya. Nah, ini
Oke ya, nanti sambil ngitung tuh. Pokoknya intinya matematika itu sebenarnya konsepnya, oh ada apa yang bisa dimainkan, ikutin aja gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut teman-teman. Nah, artinya dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan yang harus diselesaikan oleh adik, ya, ini satu. Ini dari satu. 120 per 120 itu adalah dari satu. Satu dari mana? Kan ada satu pekerjaan. Satu dari mana? Kan ada satu pekerjaan ya. Satu pekerjaan tadi, ini sudah dicicil oleh ayah, sudah dicicil oleh ibu, masih ada sisa. Nah, sisanya diselesaikan oleh adik. Itu anggap aja satu bagian pekerjaan, butuh tuh. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman ya? Oh, jawabnya delta. Wah, ini sudah pada ketemu nih, 198. Oke. Nah, sekarang tinggal pekerjaan yang diselesaikan adik itu adalah yang diselesaikan adik itu adalah 66 per 120 bagian. Ini diselesaikan oleh adik. Terus waktunya berapa? Mencari waktunya sekarang. Butuh waktu berapa? Ya gampangannya gini, teman-teman. Berarti kemampuannya adik kan 1 per 360 per menitnya. Anggap aja waktunya adalah T. Terus di situ kita butuh harus mendapat 66 per 120 bagian yang harus terselesaikan. Pembahasan matematikanya gitu. Oke, gampangannya gini teman-teman. Ini kan 360. Biar ini 360 kita kalikan 3 aja. Ini kali 3, yang atas juga dikalikan 3. Berarti ada 198 per 360. Betul enggak? Nah, berarti T-nya berapa? Ya dapat T-nya adalah, hanya kan itu ada T, ya toh. Nah, ini kalau kita kalikan, jadinya ini kan ada T per 360. Wah, orang kebaca. Nggak kebaca ini. Ada T per 360 sama dengan 198 per 360. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh adik itu adalah 198 menit. Ada di pilihan delta. Gitu. Aman ya? Aman ya? Siap. Oke, ini yang tadi keluar nanti biar efektif waktunya. Nanti kalau butuh penjelasan lagi, besok Bapak mau coba nanya diputar boleh ulang nggak? di record Zoom-nya. Iya, monggo silakan gimana? Yang Monggo kalau ibu ada. itu kenapa dibagi dua? Yang 240 itu. Tujuannya biar jumlahinnya gampang. Biar nanti jumlahinnya ke sini gampang. Kan biar penyebutnya sama-sama 120. Kalau semisal yang ayah dibagi dua juga bisa nggak Pak? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kan nanti Oke, terima. kalau menjumlahkan penyebut harus menjumlahkan pecahan harus menyamakan penyebut lagi, muter-muter lagi tuh. Oke, terima Kalau kasih ada Bapak. dibagi Ya, dua, nanti ibunya sama-sama. dibagi 4. Iya, boleh nggak apa-apa. Jadi menyamakan penyebutnya mau dibikin berapapun boleh. Ini kebetulan jadi tidak ada, kalau ada angka yang mungkin teman-teman dapatkan itu eh, bisa dimainkan asal belum keluar dari konsep matematika nggak masalah. Kebetulan kan cara hitung yang tak lakukan kebetulan sama-sama masih 120-an. Oh, berarti tak buat 120. Kalau misalnya teman-teman mau pakai per 60-an gitu misalnya ya. Ini tak bagi dua per 60-an, boleh aja. Berarti nanti ada penjumlahan 16 per 60 ditambah dengan berapa tuh? Bagi dua lagi, 11 per 60 misalnya. Iya, itu kan terjadi seperti nilainya sama, nggak masalah. Nah, jadi yang penting imbang, gitu ya. Tujuannya kenapa kok tak bagi dua saja, kenapa nggak dibagi 4 gitu? Karena biar tak pada kita samakan aja per 120-an gitu. Jadi nggak ada patokan. Kamu Oke. Gitu ya, aman ya teman-teman ya. Pak, saya mau nanya Pak, Oke, monggo silakan. kenapa yang penjumlahan yang punya adik kenapa enggak ini penyebutnya enggak yang sesuai dengan bagiannya adik kan 1 per 360 bagian. Ya, Kenapa enggak 66 per 360 Pak? 66 per 360 kan bagiannya adik kan bagiannya kan 1 per 360. ah, Lah itu kan kalau Itu punya kayak ibu sisa pekerjaan deh, Pak. Kali 3. kali 3. ya maksudnya yang awal loh Pak, yang awal itu pas Yang awal hasil mana? dari Yang awal penjumlahan ini kemampuan adik. sama Oke. iya. Kemampuan Ini adik kan kan itu 1 ya. per 360. Ya kenapa enggak pas hasil dari penjumlahan ini kan sisanya kan 60
66 per Sisanya kan 360. 66. Itu Heeh. kenapa nggak 360? Maksudnya kenapa nggak 66 per 360? Oh, karena sisanya nih masih per 120-an. Ini kan operasinya masih 120-an tuh. Jadi nggak bisa ngerubah. Belum dikali. Itu Kalau masih misalnya kerjaan pengen, ayah sama ibu. iya, kalau pengen merubah ke situ, berarti atas bawah harus diimbangkan. Misalnya, wah, ini kan ini sisa pekerjaan, terus ini kemampuannya adik per 360. Misalnya tadi pertanyaannya, kenapa nggak 66 per 360? Bukan itu. Tapi kalau misalnya mau dibikin per 360, berarti teman-teman harus mengalihkan atas bawah kalikan 3, sama-sama kali 3. Berarti Nah, tetap aja ketemunya ini. dikali 3 Nah, ya, Pak ya? iya, karena atas bawah harus kali 3. Jadi kalau penyebutnya tadi 120, kenapa nggak dibikin per 360? Berarti harus kalikan 3. Artinya yang atas itu juga harus kalikan 3. Gitu. Betul, betul, betul. Ya, jadi harus imbang atas bawah. Oh, Nanti oke. ketemunya Saya mau nanya, Pak. 198. Iya, gimana? Ibaratkan nih, buat adiknya adalah 1 per 480. Berarti 66 per 120 itu dikalikan 4, seperti itu. Betul. Oke. Terima kasih, Siap. Bapak. Boleh. Terima kasih tadi Iya, yang iya, sudah iya. menjawab. Nah, ini dibikin gitu. Atau misalnya angkanya, misalnya teman-teman ketemu angka yang tidak bisa ada pengalinya, dibagi aja. Dibagi boleh. Jadi 1 per 60-nya diuncalkan ke kanan, nanti jadi proses pembagian di situ. Gitu ya. Nah, siap. Oke, aman, aman. Aman ya? Bapak. Oke, siap. Lanjut, Iya, Jaspa. iya. Oke. Lanjut ya, monggo silakan yang mau screenshot, silakan screenshot. Kita masih punya waktu 30 menit ke depan. Iya, mudah-mudahan bisa nambah soal. Oke ya. Boleh di zoom out, Pak. Oh, Zoom. Ya, di zoom out. Zoom. Kecilin. Oke. Dikecilin, Bapak. Iya, ini. Cek. Kecilin lagi, Pak. Nah, sudah. Monggo. Siap. Aman ya? Pada live. Oke. Ya, Yuk. aman. Oke, aman. Siap. Lanjut ya. Yuk, lanjut. Sebentar. Saya partisipannya tak buatkan dulu. Yuk, sudah. Oke, kita ke soal berikutnya. Yuk, soal berikutnya. Nomor 5. Nomor 5, jarak dan kecepatan. Ini apa namanya? Soal yang nggak asing juga. Barangkali penalaran matematika atau teman-teman sudah pernah ketemu? Udah, Bang. Sudah, Pak. Sudah Sudah ya? diajarin nih Oh, penalaran udah diajarin. matematika. Berarti nggak saja, nggak usah dibahas. Oke, nggak usah dibahas. Kita bahas yang penalaran lainnya aja. Nomor 6. Nomor 6 saja. Kita ke soal nomor 6. Nah, ini ada konsep di nomor 6 nih, tentang penyelesaian dari persamaan linier. Dari persamaan linier. Oh, saya belum pernah. Oke. Ya udah, nanti kita bahaskan soal nomor 5. Kita ke nomor 6 dulu aja. Oke, ke nomor 6 dulu ya. Yuk, sudah terlanjur. Yuk. Oh, belum, Pak. Belum, Pak. Oh, banyak ya yang belum ya. Ya udah, tak bahaskan dulu. Oke, ya udah. Molak-malik aku jadinya. Kan molak-malik toh. Oke, ya sudah. Cara cepatnya gini, teman-teman. Ini kan ada apa itu? Berpapasan ya. Ya, berpapasan. Jadi teman-teman kalau ketemu soal ada berpapasan sama kalau turunannya kecepatan itu ada 2, berpapasan sama susul menyusul. Berpapasan sama susul menyusul. Nah, kemungkinannya ada 2 tuh. Susul menyusul. Tentang kecepatan itu ada 2. Berpapasan dan susul menyusul. Konsep dasarnya gini, teman-teman. Kalau ada kecepatan itu jarak kecepatan waktu. Konsepnya kan gitu ya, jarak kecepatan waktu. Betul? Nah, dari sana, misalnya kita mau mencari jarak, berarti dari kecepatan dikalikan waktu. Misal kita mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Misalnya kita mencari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Nah, ini ada 3. Kita lihat, teman-teman. Di situ berpapasan. Langsung cara cepatnya aja ya. Cara cepatnya aja. Atau mau penalarannya? Langsung cara cepatnya ya. Cepatnya aja. Ini kan mencari waktu. Nah, untuk mencari waktu, ya waktu berarti teman-teman menggunakan yang ini. Jarak dibagi kecepatan. Karena berpapasan, maka kita langsung masukkan adalah jumlah jarak dibagi jumlah kecepatan. Itu asal mulanya sebenarnya dari jarak dibagi kecepatan. Tapi karena susul menyusul, berpapasan,
Berarti jumlah jarak dibagi kecepatan. Jumlah jaraknya siapa? Ya jumlah jaraknya adalah ini, jarak kota A ke kota B. Jadi gambaran ini ada kota A, kota B gitu. Nanti si siapa itu namanya Arif dari kota A ke sini. B si siapa tadi namanya Andi dari kota B sampai sini berpapasan di sini. Maka jumlah jaraknya Arif sama jumlah jaraknya B, jaraknya si Andi itu adalah A sampai B. Berarti dia punya jarak 150 km. Oke ya? Ya, 150 km. Jumlah kecepatannya berapa? Jumlah kecepatan tinggal gabungkan antara dua kecepatan itu, 45 dan 55 km per jam. Dapat berapa itu? 150 per 90, betul? 100, Nah, Pak. berapa? 100, sebenarnya, iya. Pak. Per 100, betul, per 100. Dapatnya adalah berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Berarti jam berapa? Kalau mereka berangkat pukul 7, mereka akan berpapasan pukul 8.30. 8.30. Oke, siap. 8.30. Betul. 1,5 jam. Berarti 8.30. Aman ya? Itu kalau berpapasan. Pakainya ini. Jumlah jarak sama jumlah kecepatan. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu yang susul-menyusul, mencari waktunya sama. Turunannya adalah dari jarak dan kecepatan. Kan gitu ya? Tinggal bedanya adalah kalau yang berpapasan itu jumlah, kalau yang susul-menyusul itu adalah selisih. Oke, malah bedanya di situ. Selisih. Oke. Aman ya? Oke, Oke, susul aman. menyusul itu berarti keduanya dari kota A ke kota B Sama-sama ya, dari Pak? kota A, ya. Misalnya sama-sama dari kota A menuju ke kota B, sama-sama dari kota B menuju ke kota A. Bedanya misalnya si A berangkat duluan, sorry. Misalnya Arif berangkat duluan. Terus si Andi nyusul nih setelah selang berapa menit. Nah, misalnya gitu. Nah, dia pasti ada jarak dulu. Selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Betul. Sip. Siap-siap. Gitu ya. Amin. Nah, ini teman-teman amin. Yuk bisa yuk Undip. Amin. Yuk bisa yuk UGM. Ada nggak ini? Yuk bisa yuk Bisa UI. yuk UNUD. Oh, Unut. Amin. Semoga teman-teman yang di sini dimampukan dan diberi yang terbaik ya. Amin. Amin. Yuk ITB yuk. Amin. Tengkare. Siap. Gas. Oke. Nomor 6 aman ya, teman-teman ya? Ya, sip. Amin, amin. Amin. Wah, Pak, izin ITS. Ini SS, ada Pak. ITS. Amin. Oke. Biasanya berdoa bersama kayak gini akan semakin kuat nanti. Iya kan? Ya, lanjut ya. Nomor 6. Nah, ini nih. Mau SS. Monggo silahkan. Kalau di SS. Nah, ini. Silakan kalau mau di SS dulu. Monggo silakan di SS dulu. Saya tak minum sebentar ya. Monggo. Monggo yang mau di SS, boleh di SS. Monggo. Oke, sampun. Sampun ya. Udah, yuk bikin grup kelas 12. Oh, ini workshop bikin grup nih. Iya, nanti kalau wah ada kata-kata oke, amin ya. Yuk, lanjut soal berikutnya. Ada yang enggak? Oke, pemain ini kalau yang kecepatan apa namanya? Berpapasan dari kota beda, kalau yang susul menyusul itu nanti dari kota yang sama, tapi bedanya nanti yang satu berangkat duluan. Yang satu berangkat duluan. Jadi udah ada jarak duluan, nanti tinggal yang belakangan kecepatannya lebih tinggi, nanti akan nyusul dia. Oke, nomor 6, teman-teman. Kita lihat nih, ketika kawan-kawan ketemu suatu persamaan linear dua variabel, SPLDV, sistem persamaan linear, susah teman ngomongnya, habis minum langsung ilatnya, Santai, Pak, santai. ilatnya budet, ilatnya, susah ngomongnya. Yuk lanjut, sampai mana tadi? Kalau ketemu sistem persamaan linear dua variabel, ya. Itu ketika ada satu
apa namanya, penyelesaian yang tidak hanya 0/0, tidak hanya 0/0. Nah ini Jogja, iya, saya Jogja. Saya tinggal di Jogja. Kan ada yang nanya. Oke. Yuk lanjut. Nah, X, Y itu 0,0. Weh, Bismillah Undip langsung muncul nih videonya. Iya. Yuk, itu konsepnya. Ini ya, teman-teman ya, tak balik lagi. Ketika ada SPLDV, di mana penyelesaiannya itu tidak hanya 0/0, catatannya adalah perbandingan. Ini catatan nih, teman-teman. Perbandingan koefisien dari variabelnya itu sama. Oke, nah ini kuncinya di sini, kata kuncinya. Oke, nah seperti itu. Ada suaranya nggak? Oh, ada. Udah muncul. Suara saya sudah terpantau lagi kan? Iya. Yuk. Jadi kuncinya apa teman-teman? Kalau SPLDV penyelesaiannya itu tidak hanya 0/0, maka perbandingan koefisien variabelnya itu sama. Nah, dari sana teman-teman bisa melihat bahwa berarti kita bisa melihat variabelnya X atas dan bawah siapa? Yang X punya siapa? A plus 3. Yang bawah itu variabelnya X punya koefisien berapa? 0. 1. Oh, 1. Kan X nggak ditulis. 1 X toh itu? Ya, Mas. Iya, Iya, iya. kan 1 X berarti 1. Sekarang yang Y. Nilainya sama ya. Nah, yang Y. Berarti Y-nya yang atas itu punya 1. 1. Yang bawah punya A A plus tambah A plus 3. Nah, plus gitu. 3. Nah, perbandingan koefisien dari variabelnya nilainya sama. Atas bawah nilainya sama tuh. Makanya A/3/1 sama dengan 1/A/3. Ya. Oke, aman dari situ. Kita ketemu pecahan sama dengan pecahan. Berarti lalu dikalikan silang. Iya nggak? Kalikan silang. 1 kali 1. Lanjut, dapat. Kok 1? Kok bisa 1? Nah, ini X. X sama Y. Kan 1X, 1Y. Itu ya. Ini X. Itu kan nilainya sama dengan 1X. Gitu. Nggak ditulis, cuman nggak ditulis saja. Satunya nggak ditulis. Itu kan karena 1 adalah bilangan identitas. Lanjut. Apa itu jawabannya Kak Pejuang Ambis? Oke, jawabannya B. Oke, kita simpan dulu. Kita cek dari sini kita lihat nih. Berarti teman-teman perkaliannya ini adalah berapa? A kuadrat plus 3A. Ditambah 6A 9. plus 9. Iya toh? Hati-hati. Oh, iya. Ada 6A-nya. Ada 6A-nya ya. Siap. Aman ya dari sini ya. Sama dengan 1. Lanjut, berarti A kuadrat plus 6A ditambah 8 sama dengan 0. 0. Ya, betul ya? Siap. Sekarang kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah A kuadrat plus 6A plus 17. Berapa itu? Nah, tinggal lihat aja. A kuadrat plus 6A. 17 ini dipecah aja. 17 itu kan bisa diganti menjadi siapa? Plus 8 plus 9. Betul enggak? Iya, betul. Ya. Ya. Yang ini kita punya berapa nilainya? Yang tak kasih warna hijau? 0. 0 ditambah 9. Berarti dapatnya 9. adalah 9. Jawabannya D. 9. Gitu? Aku mau nanya, Iya. kalau yang 9 sama 8 sama yang 6A itu dari mana? Terus kenapa yang A kuadrat ditambah 6A ditambah 8 itu 0? Makasih. Oke, siap. Yang di sini dulu. Ini ya, berarti ya. Itu diperoleh dari pengkuadratan ini. Dikalikan toh. Jabarannya berarti kan A kalikan A. Kali A. Terus ini ya A kuadrat. A kalikan 3 berarti plus 3A. 3 kalikan A berarti plus 3A. 3 kali 3 plus 9. Ditambahkan tuh, berarti ada A kuadrat plus 6A plus 9. Asalnya dari situ ya. Oke, asalnya dari situ ketemu ini. Nah, set, ketemu tak arahkan. Nah, terus yang bawah, kenapa 8? Satunya ini pindah tuh, pindah ke kanan, ke kiri, jadi min. Min 1, 9 min 1. Yang kanan sudah berkurang, 0. Jadi 0. Gitu. Aman ya? Bisa diterima?
Baik, Pak. Berinform- Terus kalau Oke, misalnya sama-sama. Siap. Mana nih? Ada yang tanya lagi nggak? Saya mau tanya, Misi. Oh, oke. Bentar, oke. ya yang 17 itu dari 9 tambah 8 ya? Iya, betul sekali. Kan yang kita punya informasinya intinya gini. Ada beberapa soal di penalaran kuantitatif itu yang kita mencari jawabannya dengan mengkreasikan informasi yang kita punya. Ingat ya, informasi yang kita punya. Nah, ini informasi yang kita punya, anggap aja ini nih. Nah, tak kasih warna kuning nih. Ini informasinya, teman-teman. Pertanyaannya kan A kuadrat plus 6A plus 17, ya enggak? Nilainya berapa? Nah, itu dijabarkan. 17-nya itu kreasi kita jabarin aja menjadi 8 dan 9. Kenapa kok jadi 8 dan 9? Karena kita punya nilai ini sama dengan 0, betul? Nah, Iya, gitu. betul. Iya, nilainya kan sama dengan 0. Nah, dibikin simpel aja. 17-nya dipecah aja jadi 8 dan 9. Kok kenapa nggak dibikin 7 sama 10? Boleh, misalnya teman-teman misalnya bikin A kuadrat plus 6A plus 7 plus 10. Misalnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kita akan musing. Ini berapa nilainya? Nggak punya, kan gitu. Yang punya aja. Jadi gitu. Nah, jadi selalu memanfaatkan informasi yang kita punya. Gitu, teman-teman. Bisa diterima? Aman? aku mau nanya, Gimana? aku mau nanya lagi. Ya, silakan. Gimana? Gantian. Yang mana nih? Yang A kuadrat ditambah 6A ditambah 8, itu kenapa hasilnya 0? Atau emang udah mutlak hasilnya 0? Oh, bukan. Satunya pindah ke kiri. 9 dikurangi 1 jadinya 8 kan? 9 kurangi 1 kan jadi 8. Yang kanan kan 0 tuh. Satunya udah pindah ke kiri. Oke? Gini. Oke, siap. Ya sudah, tak jelasin gini. Ini ya, yang sebelah kiri, tak tuliskan di sebelah kiri bawah. A kuadrat plus 6A plus 9 sama dengan 1. Bukan hasil yang mutlak, tapi kita memainkan tuh matematika. Berarti ada A kuadrat plus 6A plus 9 min 1. Jadi gampangannya ginilah. Nah, ini ada 1. Kan sama ya. Ini nih, yang bawah nih. Tak kasih warna kuning sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Cuman tak agarkan sedikit. Nah, kanan kiri itu tak kurangi 1. Ini min 1, yang kanan tak kurangi 1. Halal kan? Ingat, yang penting perlakuannya sama. Atas bawah perlakuannya sama, kanan kiri perlakuannya sama, gitu ya. Ini saya kurangi 1, berarti yang kanan saya kurangi 1. Kita kurangkan 1. Oke ya. Nah, berarti hasilnya A kuadrat plus 6A plus 8 sama dengan 0, betul? Iya, telah. Oke, tak mute dulu. Ini banyak yang bocor kayaknya. Nah, kalau bocor pas lagi ngobrol gitu, pas nanya soal enggak masalah. Tapi lagi pas lagi ngobrol, ya gitu. Oke, aman ya? Bisa diterima ya? Terima kasih, Pak. Oke, siap. Sama-sama. Saya mau Nah, nanya, ya. Pak. Oke, monggo silakan. Bentar, gimana? Itu kan tadi A kuadrat plus 6A plus 8 plus 9. Itu Hah? Oh ya. ini yang hijau. Iya. Yang Yang ini. hijau ada Siap. kuadrat. Nah, itu sama aja kayak ini nggak sih, Pak? Kayak kan di soal kan A kuadrat plus 6A plus 17. Itu sama Oke. aja 17 dikurangi 8. Ya. Sama. Iya, sama aja. Boleh, sama aja. Nah, sama saja. Intinya tinggal memainkan ini. Karena depannya udah sama, A kuadrat plus 6A. Dari informasi yang kita punya juga sudah sama, A kuadrat plus 6A. Jadi nggak ada masalah. Sama aja. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, siap. Sama-sama. Terima kasih, Gimana? Ya. Bapak mau SS. Oh, silakan. Tak kecilkan dulu ya. Itu Oke. Pak bisa juga kan Pak dikerjain pakai pemfaktoran. Kalau yang mana? Kalau yang bagian A kuadrat tambah 6A tambah 8 itu kan Pak, tambah 17 itu kan Ya. bisa dikerjain pakai pemfaktoran dia Pak, nyari A-nya dulu Pak, terus dimasukin ke persamaannya Pak. Oh, susah nanti. 17-nya nggak bisa difaktorkan itu. Coba 17 berapa? Enggak Pak, gini Pak. Jadi A kuadrat tambah 6A tambah 8 itu nanti difaktorkan A-nya kan Pak. Dapat nilai A. Oke, boleh. Iya, Pak. Boleh. Ke persamaan. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Ya, Bisa. makasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Intinya sama aja. Ini difaktorkan seperti ini toh maksudnya. Nah, ada A gitu ya. 4 kali 2 gitu. Difaktorkan berapa tuh, Pak? Faktorkan Iya. nanti dapatnya nilai A sama dengan, nah ini harusnya masuk lagi tuh. Ada 2. Kalau difaktorkan kan
dari sini nih. Nah, pakai pemfaktoran ya, boleh Lebih aja. muter, Pak. Tapi muter Harus ya. bersih lagi. Betul, siap. Itu akan muter lagi. Tapi sama juga boleh, halal. Nah, ini nanti ketemunya perkaliannya kan A kalikan A, 4 kali 2. Betul enggak? Ini plus, ini plus. Nanti ketemunya A sama dengan min 2 atau A sama dengan min 4. Nah, teman-teman punya dua nilai nih. Bisa min 2, bisa min 4. Masukkan ke sini. Nah, tuh nyarinya ke situ. Muter-muter nanti tapi. Bisa juga, halal. Halal, enggak apa-apa. Pakai pemfaktoran dulu boleh. Bisa. Asal itu Pak, bisa mau tanya. difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan, pakai cara itu. Nah, kebetulan kan ini bisa. Jadi pakai faktoran bisa. Oke, monggo silakan. Gimana? Kan ini kan ada A ditambah 3/1 itu kayak gimana ya? Woi, A per 3/1. Koefisiennya ini. Nah, ini yang tadi. Wah, ini malah dari awal nih. Ini tak kasih warna biru. Perbandingan koefisiennya sama. Koefisiennya X yang di atas itu adalah siapa? Nah, koefisiennya X A per 3. Koefisiennya X bawah adalah 1. Makanya A per 3 per 1. Koefisiennya Y yang atas itu adalah 1. Yang bawah itu A plus 3. Makanya A per 1 per A plus 3. Gitu. Aman? Ya, makasih, Pak. Oke, siap. Aman ya? Lanjut ya? Lanjut. Aman. Sudah. Oke, siap. Aduh, waktunya. Iya nih, waktunya mepet. Iya, enggak apa-apa. Tenang aja. Yang dapat banyak-banyak. Yang enggak. Ya, Pak, satu soal lagi, Pak. Satu soal lagi. Satu atau dua soal lagi enggak apa-apa lah ya. Satu soal aja, Pak. Oh, satu soal aja. Oke, boleh. Banyak, Ya, Pak. mungkin teman-teman sudah Dulu di sini, butuh. Pak. Iya, udah. Oh ya, bukan Indonesia Timur ya. Udah pukul 10 ya. Oke, iya. Oke. Siap. Satu soal dulu. Oke. Mau turu. Iya. Mau menyiapkan buat hari Senin ya. Oke, satu soal. Satu soal bolehlah. Nggak apa-apa. Dua. SS dua. Nanti yang belum aja, SS. Pak. Ya. Satu soal lah ya. Siap. Yuk. Lanjut, teman-teman. Nomor 7. Suatu barisan data bilangan. Nah, ini penalaran statistika nih. Mempunyai nilai median 8, nilai modusnya 9, dan rata-ratanya 10. Oke. Wah, ini banyak yang minta 2. Enggak apa-apa. Yuk. Terus kita lihat nih. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Pertanyaannya yang P adalah banyak bilangan pada data tersebut paling sedikit itu ada berapa? Data tersebut paling sedikit itu ada berapa? Kira-kira ada berapa paling sedikitnya gitu ya? Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Kita lihat nih bahwa data yang paling sedikit terjadi, misalnya nih, ini mediannya 8. Ingat, harus memenuhi semua ya. Median 8, modusnya 9, rata-ratanya 10. Misal nih, banyak data paling sedikit. Kita lihat, biasanya angka yang dikasihkan itu bisa membantu kita untuk mengeksekusi secara menyimpulkan sesaat lah. Sementara gitu. Jadi misalnya ini, ini Q-nya 6 nih. Coba kalau datanya 5. Nah, teman-teman lihat aja, misal, datanya ada 5. Berarti kan datanya di bawah 6 ya. Di bawah 6 misal. Karena kenapa 5? Karena ngambil aja karena diketahui ada 6 nih. Kira-kira kalau 5 itu masuk enggak? Wah, ada di buku halaman 21. Ada enggak? Betul ya? Nah, masuk sini. Set misalnya. Berarti medianya 8. Oke, medianya 8. Kalau modusnya 9, teman-teman lihat nih, modusnya 9, modus itu adalah data yang sering paling banyak muncul, gitu ya. Paling banyak muncul. Artinya 9 ini ada di atasnya 8 dan muncul 2 kali, minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Iya, ada di halaman 21. Oke, malah ada ya. Mau dibahasin nggak? Yaudah, terlanjur bahasin nanti teman-teman bisa lihat di halaman 21 sama ini. Atau langsung ke soal yang lain aja, biar efektif. Karena sudah ada. Bahasin dulu aja, Pak. Lanjut Yang aja. ini Ya, dulu. lanjut aja. Oke. Yo, lanjut ya. Nah, intinya kalau kita memisalkan itu ada 5 data, kenapa ngambil 5 data? Di bawahnya 6, jadi gitu ya. Coba ngambil di bawahnya 6. Dengan kondisi itu, mediannya adalah 8, modusnya 9. Kira-kira dengan data seperti itu, akan mendapatkan nilai rata-rata 10 enggak? Tidak mungkin. Tidak. Ini tidak mungkin TM, tidak mungkin rata-ratanya sama dengan 10. Ini tidak mungkin. TM itu tidak mungkin ya. Oke.
Tidak terjadi, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena data yang di bawahnya 8 itu pasti lebih kecil. Ya, data yang di sebelah kirinya 8 ini pasti akan kurang dari 8. Itu pasti. Berarti nggak mungkin datanya ada 5. Naikkan. Oh, berarti kalau gitu datanya 6. Apakah 6? Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau datanya 6, kita naikkan tuh. Misal datanya 6. Dengan median 8, ingat mediannya 8, dan rata-ratanya 10, modusnya juga 9. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ semua. Ini akan terjadi mediannya ada di sini nih. Ini mediannya ada di situ. Antara ini. Kalau di sini muncul 8 sama 8, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti di sini akan muncul 99 kan? Rata-ratanya nggak jadi 10. Rata-ratanya nggak jadi 10. Ini nggak 10 nanti. Nah, ini salah nih. Nah, berarti nggak boleh gini. Tapi nulisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi mediannya ada di sini. Neng rata-ratanya di sini. Nah, ini mediannya adalah 7 dan 9. Berarti otomatis 9-nya ada 2, minimal ada 2. Minimal ada 2. Iya nggak? Oke? Ya. Ya, minimal ada 2. Terus yang bawah ini berapapun itu, misalkan 6, 5, boleh nggak apa-apa. Tinggal bilangan yang atas sendiri. Nah, bilangan yang paling atas sendiri nanti tinggal melengkapi itu. Yang penting dapat nilai rata-rata 10. Rata-rata 10 kalau ada 6 data berarti jumlahnya harus Dibagi 6. 60. 60. Betul, harus 60. Berarti nanti dapatnya di situ, misalkan ini X, berarti nanti dapatnya adalah berapa tuh? 5, 6, ya, berarti X-nya ini adalah 24. 24, iya enggak? Aman ya? Kenapa 24 ya? Ya, biar nanti dapat dibagi 60. Iya. Ini gimana, Pak? Maksudnya gimana? Kak Lin, gimana? 9 harusnya. Kok harusnya 9? Dah. Masih kurang ngerti. Oke. Berarti bisa memenuhi ya, Pak? Betul, memenuhi. Artinya ini memenuhi. Betul. Ini bilangan ini adalah memenuhi. Karena mediannya itu 7 plus 9 bagi 2 ketemu 8. Modusnya 9, ada 2. Dan nilai datanya itu jumlahnya nanti 60. 60 dari mana? 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah angka terakhir sendiri 24. Jadi 24 ini munculkan. Yang penting kan angkanya gede nggak masalah. Yang penting rata-ratanya 60. Rata-ratanya 10 nanti bagi 6. Jadi rata-ratanya dapat 10. Memenuhi semua. Memenuhi semua di situ. Oke. Nah, sudah dapat tuh. Berarti kita bisa lihat. Pak, mau tanya dong. 8-nya itu dikemanain? 8 mana? Sebentar. 7 ditambah 9 terus dibagi 2 gitu ya, Pak? Hah? 7 bagi 9 bagi 2, betul. Kan median, tengah-tengah. Karena datanya genap, ya kan? Karena ini datanya genap. Berarti median itu terletak di antara data 7 tengah-tengahnya. 7 plus 9 bagi 2. Kan ketemunya 8 ini nih. Nah, data lingkari. Jadi mediannya diperoleh dari situ. Kelihatan tulisan saya, ore-orean saya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, seperti itu. Aman, Ge? Bapak, aku mau nanya. Iya, silakan. 24 tadi dari mana? Maaf, nggak fokus. Oke, 24 itu kita munculkan sendiri agar jumlahnya semua jadi 60. Jadi kalian jumlahin. Teman-teman jumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 9. Ketemunya berapa? Terus munculkan angka agar menjadi nilainya 60. Kenapa 60? Karena rata-ratanya 10. Gitu ya. Berarti harus 60 bagi 6. Sebenarnya 24 itu bukan angka yang penting banget, tapi intinya teman-teman bisa melihat bahwa, oh iya, rata-ratanya ini bisa tercapai menghasilkan rata-rata 10. Intinya gitu. Bisa menghasilkan angka rata-rata 10. Dengan kondisi dari 10 dikali 6 ya, Pak? Gimana? Iya, 10 kali 6. 60. Karena ada 6 data. Oke ya, aman ya. Berarti paling sedikit. Nah, ini kembali lagi. Berarti banyak data paling sedikit itu ada berapa tadi? Datanya?
6. 6. Berarti P sama dengan, iya, P sama dengan Q. Gitu, P sama dengan Q. Kalau dapat 7, dapat P, dapat 7 gimana? Ya, lebih Boleh dari Q. aja P sama dengan 7. Tapi yang ditanya apa? Paling sedikit. Iya, pertanyaannya adalah paling sedikit. Nah, dapat 7 memang terjadi, dapat 8 boleh. Datanya ada 9 bisa terjadi. Datanya 10 boleh. Tapi paling sedikit yang bisa terjadi adalah datanya sebanyak 6. Berarti median 8 nggak harus ada ya, Pak? Mediannya 8 harus ada. Pak Anonim harus ada. Median 8 itu harus terpenuhi. Dan ini terpenuhi dari mana? 7 plus 9 dibagi 2. Kan 8. Mediannya 8. Gitu. Kenapa nggak 5? 5 nggak terpenuhi. Dengan kondisi banyak datanya ada 5, ini yang di atas tadi, ternyata itu tidak memenuhi untuk mendapatkan rata-rata 10. Rata-rata 10-nya nggak terpenuhi. Gitu. Rata-rata 10-nya nggak terpenuhi. Iya, betul. Nggak harus angkanya 8, nggak harus. 7 sama 9, yang penting kan medianya 8 tuh. Nggak harus muncul nanti 8 sama 8. Kayak tadi di sini ada 8 sama 8. Ini boleh, tapi nggak terjadi. Kenapa? Karena modusnya nanti nggak terpenuhi. Kenapa nggak terpenuhi? 8-nya ada 2, 9-nya muncul 2 kali, nanti nggak ada modus 9. Nanti modusnya 9 sama 8. Kayak gitu. Oke ya, jawabannya Pak, berarti, ya, kenapa jawabannya P sama dengan Q? P sama dengan Q. Karena nilai data yang paling Aduh. banyak itu kan 6, paling sedikit 6, ya nggak? Oh, Iya. Lagi. Oke. Paling oke, sedikit makasih. adalah 6. Yang di B, Pak, buku, Pak, di buku B jawabannya ya? Oh, koreksi tuh. Di buku kayaknya keliru tuh. Coba nanti tak cek ya. Atau teman-teman screenshot tuh. Screenshotkan. Pak, wah ini pisan lah, Pak. Saya jadi ngerti. Oke, siap. Terima kasih. Di buku beda soal. Betul. Coba cek. Beda soal Kak, atau enggak? Coba. Kak, Heeh. Iya. Oke, siap. Dicek Ada dulu ya. soal Pak sama yang di buku. Yang di Nah, buku siap. Jadi Q-nya harus 7. Q-nya 7. Oke. Nah, siap. Seperti itu. Nah, di buku beda soal kok ya. Aku udah panik. Wah, ini kayaknya di buku salah kok ya. Enggak harus. Enggak salah ini harusnya. Oke, gitu ya. Mungkin khawatirnya nih di buku keliru. Jadi teman-teman dicek. Jangan patokan pada buku. Maksudnya bukan berarti pada patokan pada buku, tapi patokan pada buku sih. Maksudnya tidak, teman-teman nggak harus apa namanya textbook. Ini soalnya sama. Berarti sama nih, enggak, tapi harus teliti dan dipahami konsepnya. Jadi dipahami isi bukunya. Isi bukunya. Oh ya, ini dari mana? Jadi nanti nek angkanya berubah, pertanyaannya ganti, itu tidak akan jadi pusing. Nah, nggak jadi mumet. Gitu ya. Aman nggih, teman-teman ya? Seperti itu. Aman, Pak. Iya, siap. Dan Heeh. Oke, aman nggih? Oke, siap. Aman. Seperti itu. Nah, dicek dulu. Nah, ini jadi data paling sedikit akan terjadi itu ketika datanya 6. Oke, gitu teman-teman. Silahkan mau SS nomor 7. Sudah? Misalnya pengen SS. Udah Oke, Pak. nanti wae. Oke, siap. Ya, yang ketinggalan, yang belum ketinggalan, yang ketinggalan nomor 1 sampai berapa di tang atas nanti besok ngecek di anu ya, di link record ya. Lanjut satu lagi boleh, satu lagi lah, satu lagi nomor 8. Nah, nomor 8. Wah, tentang Udah malam nih, Pak. udah malam. Gimana? Teman-teman yang lain ya sudah. Nanti baik ya Udah, Pak, sudah. lanjut satu soal, Keluar satu soal aja lagi. Lagi Oke, siap. Oke, lagi, teman-teman yang mungkin lanjut, Pak. ya, oke, Lanjut boleh, aja, boleh. Pak. Ya udah, lanjut sekarang Pak. aja. Jangan capek Oke. keluar. Ya. Ya sudah. Satu lagi Ya, lanjut. asik soal, Pak. Ya udah, Oke. satu lagi dah, Pak. Lanjut. Oke, siap. Satu lagi ya. Lanjut ya, Nanti satu teman-teman lagi. yang capek silahkan langsung istirahat aja nggak apa-apa. Nanti tinggal besok mantau di record Zoom-nya. Tapi yang Ya, masih seperti itu. gabung, silahkan gabung kita mainkan bersama, gitu ya. Oke, siap. Nomor 8 tentang integral. Kemarin tahun berapa itu muncul juga Kak, integral? izin live ya. Oke, silahkan. Selamat istirahat. Yuk. Selamat menyambut Semangat, hari Senin, guys. kok, men. Iya, selamat. Oke, yuk lanjut. Tentang integral. Tentang integral. Ya. Nah, gini teman-teman. Integral itu kalau kita lihat misalnya nih dari bentuk itu ada f besar, f kecil gitu ya. Misalkan kita punya integral dari ini dulu nih. F
kecil X dx itu misalkan sama dengan F besar X plus C. Anggap aja gitulah. Oke? Atau enggak ada C-nya. Nah, ini adalah satu patokan nih. Kita misalkan dulu bahwa integral Fx dx itu sama dengan F besar X. Anggap aja itu dulu. Berarti dari informasi ini, karena ini adalah integral tentu ada nilainya ya. Artinya kalau kita punya integral nilainya 2 dari 3 suatu Fx dx itu nilainya sama dengan akar 2, maka kita punya F besar X dengan batasnya 2 sampai 3, nilainya adalah akar 2. Betul? Ingat, integral tentu berarti tinggal mensubstitusikan nilai batas atas dikurangi nilai batas bawah. Berarti batas atasnya adalah F besar 3, dikurangi F besar 2, nilainya adalah akar 2. Dari sini dulu. Aman, teman-teman? Ya. Ya, aman, Pak. Aman ya? Oke, siap. Dari situ dulu. Oke, berarti ini adalah integral tentu untuk informasi yang diberikan. Kita sudah mengantongi nilai bahwa F3 kurangi F2 sama dengan akar 2. Lanjut, sekarang ke pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya di situ adalah ada 1/X kuadrat dikalikan F1 plus 2/X. 3 dan 2 dari mana, Kak? Ini? Nah, dari batasnya. Nah, ini nih. Dari batasnya, batas atas sama batas bawah, Kak Lia. Nah, oke ya. Batas atas kurangi batas bawah. Aman. Nah, ketika kawan-kawan ketemu seperti ini, ya, pertama adalah kita lihat kalau yang di depan itu adalah Fx, maka yang di sini sebisa mungkin nanti kita bikin menjadi Fx juga. Caranya gimana? Caranya adalah dengan memisalkan. Ya, misalkan dengan apapun itu, FP, FU gitu kan. Nah, misalnya gini. Oke, kita misalkan dulu nih. Misalkan adalah nilai dari 1 plus 2/X itu nilainya adalah sama dengan U. Oke. Itu sudah sifat, Kak Lia. Sudah sifat dari integral tentu adalah nilai batas bawah ini dikurangi nilai batas, ini batas atas kurangi batas bawah. Pasti dikurangi. Ya, dimasukkan semua, nanti dikurangkan di situ. Oke, aman ya? Aman. Oke, siap. Dari sini teman-teman, kita lihat. Nah, kita mau mencari nilai turunannya U, diferensialnya U, DU-nya. Oke, diferensialnya U, turunannya U, diturunkan. Dari sini kita akan mendapatkan turunannya, karena ini diturunkan nih. Kenapa jadi DU? Diturunkan ya, didiferensialkan. Nah, sekarang yang ini kalau didiferensial teman-teman dapat berapa? Oret-oret dulu, tak oret-oret ke atas dulu ya. Itu kan nilainya sama dengan 1 plus 2 kalikan X pangkat min 1. Pangkatnya min 1 karena naik ke atas. Kalau kita turunkan berarti pangkatnya itu menjadi min 2. Min 2. Nah, min 2-nya pindah ke depan, betul enggak? Iya. Nah, min 2-nya turun pindah ke depan toh, karena diturunkan. Didiferensialkan. Berarti turun ke depan enggak? Ini turunannya diturunkan. Berarti jadi apa? Jadi min 2. Iya enggak? Min 1 min 2? Min 2. Min 2. 2 kali min 1 min 2. 2 kali min 1. Nah, kedua kali min 1. Iya toh? Nah, ini jadi min 2 kali 1. Kan gitu ya? Pangkat min 1-nya turun ke depan, pangkat 1. Gitu ya? Kebalik nih. Harusnya gini tulisnya saya. Biar teman-teman dapat ada 2, ini depannya ada min 1. Nah, gitu. Biar kelihatan. Min 1-nya dari mana? Dari sini. Min 1 pindah ke depan sana. Diuncalke. Gitu ya? Nah, ini nanti akan dapat nilai min 2 kalikan X pangkat min 2. Didapat min 2/X kuadrat. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, siap. Bapak mau nanya, Pak. Itu X pangkat min 2, min 2-nya itu dari mana? Turunan, diturunkan. Min 1 dikurang 1. Oke, diturunkan. Berarti pangkatnya dikurangi 1. 1. Min 1 ini dikurangi 1. Nah, min 1. Oke, dapatnya min 2.
Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, siap. Min 2 itu pangkatnya turun. Turun itu dikurangi 1. Yang tadinya min 1 dikurangi 1. Jadi min 2. Nah, itu asal mulanya min 2 dari situ ya. Oke, siap. Lanjut. Apa itu? 1 plus 3 bukannya 3x min 1. Diturunkan. Ini turunan ya, teman-teman ya. Turunan. Diturunkan. Didiferensialkan. Nah, ini pelajaran diferensial nih. Kelas berapa tuh? Iya, 11 apa ya? Nah, siap. 11 deh. Ya, 11. Lanjut ya. Berarti di sini teman-teman punya DU itu adalah, nah ini tak lingkari dulu. Berarti DU itu nilainya adalah min 2 per X kuadrat. Atau bisa juga teman-teman lihat bahwa, ada DX, sorry. Nah, ini karena diturunkan berarti ada DX. Tak geser ke sini dulu. Ada min 2 per X kuadrat DX. Nah, ada muncul DX, sorry. Karena itu sudah diturunkan. Nah, kita lihat. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa ada nilai 1 per X kuadrat nih. Nah, biar caranya ini biar jadi 1 per X kuadrat, artinya teman-teman bisa lihat tuh ada min 2 dikali 1 per X kuadrat kali DX. Betul? Ya. Ya, 2-nya dilepaskan ke depan. Oke. Nah, artinya ada 1 per X kuadrat DX itu nilainya 2-nya min 2-nya kemana? Pindah ke kiri. Dipindahkan ke kiri. Jadi apa? min 1/2. Iya, min 1/2. Betul sekali, min 1/2. Min setengah DU. Betul. Karena dibagi. Nah, teman-teman lihat nih. Kalau kita punya nilai itu, yang tak kasih warna hijau, 1 per X kuadrat DX, tak buang nih. Nah, ini tak ganti. Ada nih yang di atas di soal 1 per X kuadrat DX. Berarti diganti siapa? Setengah DU. Setengah DU. Ya toh? Berarti integralnya sekarang nanti teman-teman lihat nih. Wah, ini tak kotak-kotak. Tak kotak-kotak. Berarti kalau dari soal ada integral 1, nilainya 1 sampai 2, 1 per X kuadrat F1 plus 2 per X dx. Nah, yang ini tak lingkari warna biru di soal. Itu diganti menjadi negatif setengah DU. Betul? Iya. Ya. F-nya ini tak ganti karena ini tadi kita misalkan sebagai siapa itu? O. Berarti itu berubah menjadi FU. Iya toh? Jadi FU. Ya. Siap. Terus gini teman-teman, karena kita sudah merubah tadi jadi U, sementara di soal kan X ya. Nah, batasnya pun teman-teman rubah. Batasnya berubah tuh, yang tadinya 2 ini dirubah, yang tadinya 1 dirubah. Rubahnya seperti apa? Tak tulis di tengah-tengah tuh. Tak tulis di tengah ya. Dengan pemisalan tadi, ketika X-nya sama dengan 2. Oke, ketika X-nya sama dengan 2, maka 1 plus 2 per 2 itu sama dengan U. Pakai yang mana? Loh, pakai yang mana? Pakai yang ini. Nah, tak kasih warna, jangan hijau. Tak kasih warna kuning. Yang kuning. Nah, ini. Kan kita misalkan itu tuh. Nah, berarti dapat berapa tuh? Maka nilainya sama dengan berapa? 2 ya? 2 per 2. 2 ya? Setengah. Iya. 2. Ini 1. Betul enggak? Betul. Ya, iya, nilainya 2 Bapak. kan? Ya, 2. Ya. Sekarang yang X-nya sama dengan 1. Berarti kita punya 1 ditambah 2 per 1 sama dengan U. Maka dapat berapa? 3. 3. Oke, ada 3. Ganti. Berarti yang tadinya X-nya adalah 2 di sini, di batas integralnya, itu berubah menjadi 2. Tetap. Yang tadinya 1 itu berubah menjadi 3. 3. Oke, 3. Kita lihat teman-teman. Batasnya kok Pemisalan gede kita yang sendiri bawah. ya? Iya, ha? Ya, batasnya Pemisalan kok kita sendiri. gimana? Gimana, Dek? Angka untuk pemisalannya kita asumsikan sendiri gitu. Oh, enggak. Dari pemisalan yang di atas tadi, yang tak kasih warna kuning ini, di atas nih. Nah, pemisalannya bukan mengasumsikan sendiri, tapi dari pemisalan di awal. Dari sininya, yang kita misalkan adalah yang... Nah, gimana? Aman ya? Ya. Oke, siap. Lanjut. Kebalik. Ini dibalik aja, teman-teman. 2 sama 3-nya. Dibalik, 3-nya taruh di atas, 2-nya taruh di bawah. Tapi fungsinya itu berubah. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Berarti ini jadi positif setengah FU DU. Gitu. Aman? Iya. Aman ya?
jadi positif. Delapan. Karena 3-nya kita balik ke atas. Kita integralkan, berarti setengahnya ini bisa keluar nih teman-teman. Setengah keluarkan. Berarti di situ ada F besar U dengan batas 3 sampai 2, betul? Ya, berarti ini ada setengah, F besar U3 berarti berapa? F3 dikurangi F2, betul nggak? Betul. Ya, kita punya F3, F2 berapa? Akar 2. Akar 2, berarti ini tak kalikan akar 2. Dapatnya adalah akar 2 per akar 2 per 2. Ada nggak akar 2 per 2? Oh, ada. Jawabannya adalah B. Gitu, teman-teman. Aman? Ya, walaupun masih agak Aman. bingung tapi udah aman lah, Pak. Oke, siap. Intinya Satu ya. dua. Oke, monggo silakan di SS Dikit dulu. nggak ngaruh. Intinya langkahnya ya, teman-teman lihat, oh langkahnya gini. Kalau ada integral, kita nyari dulu. Kalau ada pemisalan, ya ada pemisalan, dimisalkan jadi apa? Batasnya juga ikut. Batasnya juga ikut dirubah, gitu ya. Siap. Siap, monggo. Nanti yang belum paham, besok bisa dilihat di record Zoom-nya, bisa dipelajari lagi. Mudah-mudahan malam ini atau ini dari penjelasannya walaupun sedikit mungkin teman-teman masih agak semriming panas, paling tidak oh iya ini masih bisa sedikit untuk menambah kebingungan. Oh, kok menambah kebingungan? Iya, menambah sedikit paham. Intinya teman-teman nanti pahami tentang integral, tentang diferensial itu dasar-dasarnya dipahami. Karena yang penalaran kuantitatif kemarin muncul tuh soal-soal seperti itu, Kak. Oh, Kak Aurel, ini adalah mana nih, Kak Aurel? Oke, ada di grup. Ini ada di grup. Ada di grup WA. Ya, siap. Makasih banyak, Pak. Oke, siap, sama-sama. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oh, nomor 6. Ada yang mau screenshot nomor 6? Ya, sama-sama. Oke, nomor 6, monggo silahkan kalau mau screenshot dulu. Bapak, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi sisa soalnya gimana, Pak? Amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman? Kak, sisa soalnya ini nanti teman-teman mainkan. Nanti pas misalnya nih besok ada pertemuan minggu depan ketemu lagi dengan saya, mau tak bahaskan lagi boleh sambil tak tambahi soalnya. Kita tambahkan lagi soalnya. Kita mainkan soal yang lain dengan membahas soal ini juga bisa. Nah, teman-teman mainkan dulu yang sisa soal belum terselesaikan. Nanti kita bisa diskusikan bareng pas ada kelas Zoom lagi, gitu ya. Intinya Nomor 7 bisa di SS nggak? Oh, nomor 7 silakan. Nah, nomor 7 di akses. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Makasih ya, Bapak. Siap, oke. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Siap. Makasih banyak. Sud. Makasih banyak, Makasih, Pak. Pak. Oke. Siap, oke. Oke, siap. Sehat terus, Pak. Makasih ya, Amin, Pak. ya robbal alamin. Siap, Sehat teman-teman terus, Pak. juga gitu ya, jaga kesehatan. Tetap Ya, semangat. Pak. Terima Ya, kasih Pak. untuk semangatnya malam ini. Wah, terima kasih untuk semangatnya malam ini. Sama, Pak. Ya, jangan lupa istirahat, jangan begadang loh besok Senin. Nanti Aman, besok Pak. Senin begadangnya semalam aja, malam Minggu udah. Besok Senin soalnya. Iya, oke. Siap, aman. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan atau kesempatan yang lainnya. Selamat istirahat. Nanti serak aku. Ya, serak toh. Tak tutup ya. Oke, sampai jumpa. Selamat istirahat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih. Sehat-sehat semua. Yuk. Terima kasih, Kak. Terima kasih.